Bab 341, bahkan burung tidak bisa terbang. Roja melompat turun dan begitu ia mencapai tanah, cahaya putih samar bersinar dari Sen Maboroshi. Itu bukan es, itu dingin, dingin yang murni. Dinginnya menyebar ke segala arah, dan kemanapun ia pergi, bumi akan membeku. Jika Anda memecah tanah, Anda akan melihat bahwa bukan hanya lapisan atas bumi yang membeku, tetapi setiap bagian pasir pun membeku. Meletus. Roja menatap Shirohige dan mengayunkan pedangnya, dan gelombang Reiatsu meledak dari Sen Maboroshi. Aduh, aduh, aduh. Di bawah serangan ini, tanah di depan Roja terbelah dan bunga es besar mengembun di tanah yang bergerak ke arah Shirohige. Shirohige sudah melepaskan Haoshokunya saat melihat serangan Roja. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dari tanah. Dia melompat dan meninju tanah. Hampir seketika dia melompat, tanah di bawah kakinya membeku, dan bunga es besar mekar mengubah seluruh area di sekitar mereka menjadi dunia es. Ledakan, pukulan Shirohige mengenai bunga es dan mencoba menghancurkannya. Pada saat ini, Roja mengayunkan pedangnya sekali lagi. Hyoten Hyakaso. Aduh, aduh, aduh. Sebuah lubang sekali lagi muncul di awan, dan banyak kepingan salju jatuh langsung ke Shirohige. Setelah Shirohige meninju tanah, dia memegang bisentonya dan menebas langit. Aduh, serangan ini seakan merobek kekosongan, retakan menyebar ke segala arah menghalangi kepingan salju. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Meskipun Whitebeard menghancurkan satu lapisan, kepingan salju terus berjatuhan, dan Whitebeard hanya bisa menahan diri untuk tidak menggunakan bisentonya. Yang lebih mengerikan lagi adalah dengan double bangkai, es tidak hanya mengendalikan sekelilingnya. Daiguren Hyorimaru mengendalikan es di sekelilingnya sementara Hakano Togami menurunkan suhu yang membuatnya, sehingga semuanya berubah menjadi es, kedua kemampuan ini saling melengkapi. Jika Roja mau, maka ia bisa membuat suhu di markas besar turun hingga 0 mutlak. Jadi, kemampuan esnya jauh lebih kuat daripada apinya. Dingin sekali. Mundur. Para bajak laut dan marinir yang berada dekat dengan Roja dan Shirohige segera mundur karena mereka merasakan hawa dingin. Negatif 10 derajat. Negatif 50 derajat. Negatif 100 derajat. Suhu di tempat Whitebeard dan Roja bertarung turun drastis. Awalnya, Whitebeard tidak menyadarinya, tetapi saat menyadarinya, tubuhnya tertutup lapisan es. Shirohige tidak ragu menggunakan Busosoku Haki untuk menahan dingin, namun meski begitu, tubuhnya terkikis oleh dingin. Gurararara, cuaca agak dingin. Terakhir kali sangat panas, tapi sekarang sangat dingin, sungguh tidak menyenangkan bertarung denganmu, bocah kecil. Shirohige menarik napas dalam-dalam dan merasakan udara dingin di paru-parunya. Ia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, ia pasti akan mati, jadi ia langsung berlari ke arah Roja. Sebelum senjatanya jatuh, senjatanya membeku, tetapi kekosongan tampak terdistorsi karena kekuatannya. Namun, menghadapi serangan Shirohige, Roja tidak mundur. Sebaliknya, ia menyerang balik. Ambil ini. Serangan Whitebeard ditutupi oleh kekuatan kejutnya. Dia mencoba menghancurkan Roja secara langsung. Pedang Roja ditutupi sambil menggunakan kekuatan pendekar pedang terkuat di dunia ini. Ding! Pedang Roja bertabrakan dengan senjata Shirohige. Pada saat ini, waktu seakan berhenti sejenak. Di bawah tatapan banyak orang, pedang Roja menghancurkan senjata Shirohige dan guncangan yang menyertainya. Ledakan. Shirohige memegang setengah bisentonya sementara setengah lainnya jatuh ke tanah. Tanah di bawah kaki Roja terdistorsi dan runtuh. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitarnya. Sebuah lubang besar muncul di tempat Roja berdiri. Pedang Roja hampir memenggal kepala Whitebeard dan serangan Whitebeard menghancurkan tanah di bawah kaki Roja. Keheningan menyebar di seluruh medan perang. Kesempatan bagus. Marvo melihat kejadian ini dan segera bereaksi. Matanya berbinar, dan tanpa menghindari serangan Aokiji, ia langsung berubah menjadi Phoenix dan terbang menuju stand. Bisakah dia berhasil? Banyak orang melihat ini dan merasa gugup, sementara Roja dan Shirohige bertarung, mungkin ada kesempatan untuk menyelamatkan es. Namun, ketika Marco terbang di atas area tempat Roja dan Shirohige bertarung, sesuatu yang menyeramkan terjadi. Kesunyian. Mereka melihat Marco dalam wujud Phoenix-nya berubah menjadi es dan api biru di sekelilingnya padam. Marco terkejut. Meskipun dia tahu tempat ini dingin, dia tidak menyangka akan sedingin ini. Saat ini, dia tidak akan bisa kembali. Karena dia membeku dalam kondisinya di tempat yang dingin, dia tidak akan punya kesempatan untuk mundur. Semua orang terdiam menyaksikan hal ini. Banyak sekali orang yang memandang area yang tertutup es yang bahkan Phoenix Marco tidak dapat melewatinya. Baik bajak laut maupun marinir, mereka tidak dapat tidak mengingat kata-kata Roja, bahkan burung pun tidak akan bisa terbang. Siapa yang benar-benar bisa mencapai stand seperti ini? Pada saat ini, tanah kembali tertutup oleh es seolah telah pulih. Masih ada menitnya. Roja berdiri di atas es sambil memegang pedangnya tanpa ada goresan sedikit pun di tubuhnya saat dia berkata dengan lemah. Bab 342, dieksekusi. Shirohige sudah mendorong Busosokunya hingga batas maksimal, namun meski begitu, tubuhnya masih tertutup lapisan es seolah-olah dia adalah manusia salju. Dinginnya menusuk tubuhnya, mengabaikan pertahanannya. Jika bukan karena kekuatan puncaknya, dia tidak akan mampu menahan kekuatan semacam ini. Kamu harus tahu bahwa bahkan Marco dalam bentuk Phoenix-nya berubah menjadi es saat memasuki area ini. Seluruh tempat itu membeku, dan tidak ada makhluk hidup biasa yang dapat hidup di lingkungan seperti ini. Seluruh area itu tertutup es seolah-olah sedang berada di zaman es. 7 menit. Wajah Shirohige menjadi suram, setelah mendesah, dia membuang sisa separuh bisentonya dan meraih udara dengan tangannya. Aduh, kekosongan itu retak, dan seluruh markas tampak berguncang. Banyak orang bahkan tidak bisa berdiri. Ambil ini. Shirohige menghantamkan tinjunya langsung ke arah Roja.
Aduh, bumi yang beku itu pecah dan berubah menjadi jurang tak berdasar yang menyebar hingga ke Roja. Tatapan mata Roja tak acuh, dia mengayunkan pedangnya ke belakang dan tiba-tiba Ice Rose muncul dan memblokir serangan itu. Meskipun Shirohige kuat, esnya hancur saat menghalangi serangannya. Saat mereka hancur, mereka berubah menjadi duri-duri putih yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak ke arah Shirohige. Ini bukan es milik Aokiji, tetapi es dengan suhu nol yang mutlak. Bahkan jika Akainu ada di sini, dia akan terluka parah jika diserang seperti ini. Shirohige mencoba untuk langsung menuju stand, namun karena dihalangi oleh Roja, ia hanya bisa bertahan dan bertarung. Ia tahu kekuatan es Roja tidak sebanding dengan Aokiji. 7 menit, 6 menit, 5 menit, Shirohige terus menyerang tetapi dihentikan oleh Roja dan tidak dapat bergerak selangkah pun menuju stand. Selain dia, para bajak laut dan Sabo beserta pasukannya juga mencoba untuk menyerbu, namun mereka terhenti karena kedinginan dan hanya bisa mundur. Vista memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan pedang ke arah Roja, namun serangannya diblok oleh dinding es buatan Roja. Tak seorang pun dapat melewati Roja dan mencapai stand. Suasana di medan perang menjadi mematikan, jika kau mencoba mendengar suara, yang bisa kau dengar hanyalah lolongan putus asa. Merah. Di tempat eksekusi, Garp yang tinggal bersama Es melihat kekuatannya sendiri dan kekuatan Roja dengan emosi yang kompleks. Es putus asa saat menyaksikan Shirohige menyerang di bawah stand berulang kali, tetapi dia diblokir berulang kali oleh Roja. Aku tidak menyangka kamu lebih bertekad dari Garp. Semoku menekan para bajak laut saat dia berbalik ke arah Roja dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Roja mengatakan sebelumnya bahwa dia akan menjaga tempat itu dan tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Semoku khawatir Roja akan melakukan sesuatu terhadap marinir demi Garp. Jika itu yang terjadi, bukan hanya posisi marinir di mata orang-orang yang akan rusak, tetapi pemerintah dunia dan kelima tetua akan punya alasan untuk menyingkirkan Roja. Orang itu, bisa membuat keputusan seperti itu untuk keadilan. Akainu yang selalu curiga pada Roja menatapnya. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada saat terakhir. 3 menit, 2 menit, pada akhirnya, hanya tersisa 1 menit. Kedua algojo itu sudah berada di mimbar dan siap mengeksekusi Es. Semua orang, bahkan Garp yang berada di samping Roja melihat kejadian ini, dia ingin berteriak beberapa kali, tetapi dia menggertakkan giginya dan menahannya. Tidak ada gunanya, ini hanya stand. Apakah menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan ini terjadi? Shirohige menatap Roja lalu ke stand. Ia menarik napas dalam-dalam dan meraung saat ia menginjak tanah. Kekuatan gempa bumi meletus. Dia tidak lagi membidik Roja, tetapi dia mencoba menghancurkan stand secara langsung. Pada saat ini, Roja berjalan menuju tribun dan membekukannya dari bawah. Es tersebut menetralkan serangan Whitebeard. Eksekusi ini, Anda tidak dapat menghentikannya. Ledakan. Shirohige melepaskan Haoshoku miliknya mencoba membuat kedua algojo itu pingsan, tetapi Roja melepaskan Reiatsu miliknya dan memaksa Haoshoku milik Shirohige kembali. Kedua Haoshoku bertabrakan, membuat langit terbelah menjadi dua bagian, tetapi para algojo di belakang Roja tidak terpengaruh. 10 menit penuh, tidak seorang pun bisa mencapai stand. Apakah Fire Fist S akan mati? Baik itu bajak laut, marinir, atau orang-orang yang menonton siaran, mereka semua melihat apa yang akan terjadi. Mereka tidak benar-benar melihat ke arah stand, tetapi ke arah Shirohige. Shirohige meraung dengan marah dan menyerbu ke depan, sementara semua bajak laut melakukan hal yang sama. Mereka bahkan tidak memperhatikan Aokiji dan yang lainnya. Tetapi Roja mengayunkan pedangnya, dan dari tanah, dinding es tebal muncul di depan mereka. Pada saat ini, banyak sekali mata yang tertuju pada tempat eksekusi. Dahi para algojo dipenuhi keringat dingin, tetapi mereka mengambil napas dalam-dalam dan menyiapkan tombak di tangan mereka. Es menutup matanya, dan Garp juga menutup matanya. Setelah menghalangi semua orang, Roja juga melihat ke arah stand sambil menggumamkan sesuatu, dan ekspresi lega muncul di matanya. Sudah waktunya. Di bawah pengawasan banyak orang, kedua tombak itu bergerak ke arah es. Hampir pada saat ini, sesuatu seperti gelembung muncul di sekitar tribun untuk beberapa saat. Ruang, kekacauan. Roja menatap stand, dan senyum muncul di sudut mulutnya seolah-olah dia memegang segalanya di tangannya. Ini ditonton oleh orang-orang di seluruh dunia, marinir harus menang untuk menunjukkan kekuatan mereka. Untuk melakukan ini, es harus mati. Namun dalam kasus ini, dia berhasil, jadi dia tampak mati. Di stand, Garp tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya redup melintas di matanya. Ternyata memang begitu. Hampir tidak ada seorang pun yang peduli bahwa es bergerak sedikit ketika dia dieksekusi. Tak seorang pun peduli pada hal yang muncul tiba-tiba sesaat itu. Selain Shirohige, Garp, Semoku dan seterusnya, yang lain hanya melihat kedua tombak itu mengarah ke dada es. Eksekusi sudah selesai. Bab 343, Perang belum berakhir. Mundur sedikit ke masa lalu, 3 hari sebelum perang, di sebuah ruangan yang tenang dan tersembunyi di dalam markas besar Roja berdiri di samping jendela, memandang ke arah tempat eksekusi di kejauhan. Saat waktunya eksekusi, ganti es dengan kemampuanmu. Ini misimu. Trafalgar berdiri di belakang Roja dengan mata berbinar. Ia menatap tahanan di depannya yang tampak seperti es lalu menatap Roja, menarik napas dalam-dalam dan berkata, melakukan ini untuk menipu seluruh dunia. Ini sama seperti dirimu, namun kemampuanku mungkin menipu semua orang yang menonton, tetapi bagaimana dengan Semoku? Akan sulit untuk menipunya. Semoku, Roja terkekeh dan berkata dengan nada mengejek, mengapa aku harus membodohinya? Beritahu dia. Es si tinju api, apa dia sudah mati? Bahkan Shirohige tidak mampu menyelamatkan es.
Para bajak laut jahat harus binasa. Marinir akan menang. Keadilan akan menang. Banyak orang yang menyaksikan eksekusi itu dipenuhi kegembiraan dan bersorak-sorai. Mereka seakan-akan melihat hari ketika para perompak akan hancur total. Cahaya akan menghancurkan kegelapan. Tentu saja perang belum berakhir. Kartu as. Suara itu menggetarkan seluruh medan perang, banyak bajak laut yang tercengang dan menyaksikannya dengan mata terbelalak. Marco membeku dan hampir pulih saat melihat S dieksekusi. Dia tertegun di tempatnya sementara matanya terbuka lebar. Dalam cerita aslinya, Lau bisa bertukar tempat dengan orang lain di bawah pengawasan Doflamingo tanpa sepengetahuannya. Kapten Whitebeard tidak lebih baik dalam menggunakan Kenbunsoku Haki daripada Doflamingo. Sangat sedikit yang bisa melihat hal ini. Seperti yang diduga Lau, kemampuannya menipu kebanyakan orang, tetapi Semoku dan Garp tidak tertipu. Brengsek, Semoku melihat ke arah stand dan S di atasnya lalu berteriak. Dia tahu apa yang baru saja terjadi. Meskipun dia tampak seperti S, dia adalah orang lain. Jika ini bukan eksekusi di depan umum, dia akan memenggal kepala Roja dan menendangnya. Semoku menggertakkan giginya, dan noda biru muncul di dahinya. Namun, Roja menatapnya dengan jelas. Matanya berkata dengan santai, Fire Fist S adalah dit. Bukankah begitu? Semoku mengepalkan tangannya dan mengendurkannya beberapa kali. Ia menarik napas dalam-dalam dan berteriak. S si tinju api mati. Hancurkan bajak laut Shirohige. Semoku tahu bahwa S hanyalah pengganti, tetapi di mata publik, dia tidak bisa mengatakan itu. Jadi dia bisa saja mengatakan bahwa S sudah mati. Tidak masalah apakah ini benar atau tidak. Para bajak laut Whitebeard tidak bisa menyerbu ke arah stand saat Roja menjaganya, sejak awal. Eksekusi berakhir, dan Fire Fist S sudah mati, ini sudah cukup. Dengan raungan Semoku, seluruh marinir bersorak dan momentum mereka melonjak saat mereka mulai membunuh para bajak laut dengan gila-gilaan. Petik 2, petik 2. Di sisi lain, tangan Shirohige sedikit mengendur saat dia melihat Roja di depannya dan berkata sambil matanya berkedip, Roja, dasar kecil. Roja menatapnya samar-samar dan dengan lembut mengangkat Sen Maboroshinya dan berkata, perang belum berakhir. Ya, perang belum berakhir. Mata Whitebeard berbinar saat dia melihat ke belakang dan berkata, Marco. Jozu, bawa semua orang dan mundur. Shirohige tidak mengatakan bahwa S tidak mati. Ini adalah cara Roja melakukan sesuatu, dan dia tidak bisa mengatakan apapun tentang hal itu. Seluruh bajak laut Shirohige bersedih karena tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika Shirohige meraung, para bajak laut bangkit lagi dan langsung berteriak marah. Oyaji, marinir jahat, aku ingin kalian mati tanpa tempat pemakaman. Hancurkan marinir. Balas dendam S. Suara-suara marah pun terdengar tak terhitung jumlahnya, bahkan Marco dan Jozu pun ikut berteriak. Shirohige menyipitkan matanya dan berteriak, kalian semua. Apakah kalian ingin melanggar perintah kapten kalian? Saat suara itu jatuh, Shirohige menghantamkan kakinya ke tanah dan guncangan terjadi. Seluruh markas besar berguncang dan retak dari tengah. Aku dari generasi lama, aku tidak akan bisa ikut dengan kalian di generasi baru ini, jadi pergilah sekarang, anak-anak. Shirohige melepaskan Haoshokunya, dan bumi bergejolak di bawahnya. Penampilannya saat ini adalah seorang raja sungguhan. Oyaji, jangan halangi pertarunganku. Dasar anak-anak bodoh. Shirohige penuh semangat juang saat melihat Roja di depannya. Hanya karena S ada di stand, dia tidak akan bertarung habis-habisan sebelumnya. Namun sekarang tidak ada yang menghalanginya. Seperti Shirohige, Roja juga menekan kekuatannya karena adanya marinir di sekitar mereka. Semua mundur, semakin jauh semakin baik. Roja berteriak pada marinir yang sudah jauh. Dia memegang pedangnya dan menghadap Shirohige. Sungguh arogan, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Shirohige meraung dan bergerak. Kali ini, dia langsung menggunakan kemampuan buahnya hingga batas maksimal dan meninju ke arah Roja. Ini adalah pukulan berkekuatan penuh dari Whitebeard. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu dapat dengan mudah menghancurkan seluruh markas jika menyentuh tanah. Pertarungan terakhir dimulai sekarang. Bab 344, Kaido tiba. Senen Hyoro. Banyak pilar es besar muncul dan bergerak ke arah Shirohige membekukannya. Shirohige menggunakan kemampuan buahnya untuk memecahkan es di sekitarnya dan keluar. Aduh, di bawah pukulannya, pilar-pilar es itu retak dan kemudian hancur bersama tanah di bawahnya dalam sekejap. Dan kekuatan di balik pukulan itu terus maju ke arah Roja. Itoryu, dunia beku. Roja bergerak di atas es sambil memegang pedangnya dan memadatkan kekuatan es di sekitarnya lalu mengayunkannya ke arah Shirohige di kejauhan. Serangan ini tampaknya membekukan kekosongan yang menyebabkan riak-riak di udara, dan bahkan jika Akainu yang menghadapinya, dia tidak akan mampu menahannya. Ambil ini. Menghadapi serangan Roja, Whitebeard tidak menghindar karena mustahil untuk menghindar. Serangan itu bukan sekadar serangan beruntun, tetapi tampaknya dapat menyelimuti seluruh dunia. Dia langsung meninju menggunakan haki dan kemampuan buahnya. Ledakan, serangan pedang dan guncangan saling beradu yang seakan-akan membagi seluruh markas menjadi dua. Dengan kekuatan ini, para marinir tidak dapat berdiri karena mereka terus mundur dan meraih benda-benda di sekitar mereka agar tidak jatuh. Hanya dua kekuatan yang dapat dilihat di lapangan dengan masing-masing menempati setengahnya. Aduh, di bawah sorotan mata banyak orang, es Roja akhirnya berhasil menembus serangan Shirohige dan menyebar ke arah Shirohige, membekukan semua yang ada di depannya. Semuanya membeku, termasuk Shirohige. Apakah ini kekuatan marinir terkuat? Ketika melihat pemandangan ini, semua orang merasa terkejut. Pada saat ini, orang-orang merasa bahwa Roja lebih kuat dari Shirohige.
Si jenggot putih saat ini memiliki kekuatan puncaknya, atau bahkan lebih kuat saat ia mengambil benda dalam botol itu. Tetapi meski begitu, itu tidak cukup untuk menghadapi Roja menggunakan bangkai ganda. Aduh, Shirohige membeku sementara retakan muncul di tengah es di sekitarnya. Saat retakan menyebar, es pecah dan Shirohige keluar. Jika dia tidak lebih kuat sekarang, dia tidak akan mampu menghancurkan es. Namun, meskipun dia pecah, hawa dingin sudah menyerang tubuhnya, dan sebagian besar ototnya membeku, bahkan darahnya hampir membeku. Jika ini adalah orang biasa, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk bergerak sedikitpun. Datang, Shirohige tahu lebih baik daripada siapapun tentang kekuatannya saat ini. Ia lebih kuat dari puncaknya. Ia sudah menjadi orang terkuat yang masih hidup saat ia berada di puncaknya dan hanya Garp, Semoku, Roger yang bisa melawannya, dan mereka tidak akan menjadi lawannya bahkan saat itu. Namun sekarang dia lebih kuat dari puncaknya, dan Roja masih bisa menekannya. Bertemu dengan lawan seperti Roja membuat semangat juangnya menyala. Dia sudah lama tidak merasakan kegembiraan seperti ini. Shirohige menyerbu Roja lagi. Ledakan, konfrontasi lain antara keduanya menyebabkan bumi yang beregenerasi menggunakan kekuatan Roja runtuh lagi. Seluruh markas berguncang, dan akhirnya tidak dapat menahan kekuatan semacam ini lagi dan mulai runtuh. Selain pertarungan Roja dan Shirohige, Semoku, Aokiji, dan yang lainnya mengejar para bajak laut yang mundur. Meskipun Semoku dan yang lainnya mengejar mereka, mereka dapat melarikan diri tanpa banyak kesulitan. Perang telah berubah dari operasi penyelamatan menjadi pengejaran pemusnahan di pihak marinir. Aokiji membekukan laut sehingga bajak laut tidak bisa pergi menggunakan perahu. Di bawah pengejaran marinir, para bajak laut terus berjatuhan. Perang ini penuh dengan kemenangan dan kekalahan. Namun tiba-tiba para marinir yang sedang menatap lautan beku itu membeku ketika melihat sesuatu dan raut wajah mereka berubah. Aokiji menatap serius ke arah laut dan berkata, "Ararara, dia ada di sini. Bukankah mereka dihadang oleh bajak laut Akagami? Kenapa mereka ada di sini?" Wajah Akainu agak jelek karena dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikan serangannya sejenak. Pada saat ini, melalui siaran, orang-orang mulai melihat ke kejauhan. Mereka melihat sosok hitam menginjak es yang dibuat Aokiji dan bergerak menuju markas. Seorang wartawan yang sedang menyaksikan kejadian itu tengah menulis namun tiba-tiba melihat kejadian tersebut, penanya terjatuh ke tanah, dan keringat dingin membasahi dahinya sementara tangannya gemetar. Itu, bajak laut binatang buas. Para bajak laut binatang muncul di medan perang. Sosok besar bergerak di atas es menuju Roja dan meninjunya. Ledakan. Roja yang menghalangi serangan Shirohige melihat ini dan menghalangi pukulan Kaido juga, tetapi dia mundur beberapa langkah sebelum mendarat dengan mulus. Kaido ada di sini. Shirohige tampak marah ketika Kaido menyerang Roja. Wajahnya sedikit murka, dan dia menatap Kaido, "Apa yang kau lakukan, mengganggu pertarunganku?" Dia bukan tandingan Roja, tapi itu urusannya. Dia menikmati pertarungan terakhirnya, tapi Kaido datang untuk merusaknya. Dia tidak tahan dengan itu. Menghadapi teriakan marah Shirohige, Kaido tidak menjawab dan malah menyerang Shirohige juga. Wajah Shirohige semakin muram saat dia juga meninju Kaido. "Ini bukan pilihan yang bisa kau buat, Shirohige." Setelah Kaido dipukul mundur oleh pukulan Whitebeard, dia menyeringai dan berkata, "Aku tidak ingin melawanmu. Aku hanya datang ke sini untuk menghancurkan yang terkuat." Setelah suaranya jatuh, Kaido menginjak tanah yang retak di bawah kakinya dan meninju Shirohige. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Kaido. Dia pergi sendirian untuk bertarung dengan Yonko dan juga pergi sendirian melawan seluruh marinir. Jadi, bukan hal yang aneh baginya untuk melakukan sesuatu yang gila. Dia hanya ingin bertarung. Inilah yang membuatnya takut. Dia adalah sosok yang tidak boleh diprovokasi. Di saat perang hendak berakhir, kemunculan Kaido kembali mengubah alur cerita. Bab 345, Akagami tiba. Tepat saat Kaido ikut bertarung, tanpa menunggu lama, sekelompok bajak laut lain pun tiba. Banyak orang yang melihat kejadian ini, terutama bajak laut Whitebeard. Yang bergerak ke arah mereka adalah Blackbeard, Teach. Mengajar. "Halo, zihahaha, menarik, sangat menarik. Aku akan bersenang-senang hari ini." Blackbeard membawa kelompoknya dan bergerak maju sambil membuka tangan dan tertawa. Setelah Kaido bergabung dalam pertempuran, ia akhirnya memutuskan untuk mengambil kesempatan. Mengajar. Shirohige berbalik dan menatap Kurohige di kejauhan. Kemarahannya bahkan lebih besar daripada saat Kaido ikut campur dalam pertarungannya. Jika dia melawan Roja dan Kaido, Shirohige hanya akan memperlihatkan semangat bertarungnya, namun saat menghadapi Kurohige, dia penuh dengan niat membunuh. Niat membunuhnya mencapai langit. "Zihahaha, Oyaji, berapa lama kau bisa bertahan dalam kondisi seperti itu? Kau tiba-tiba memiliki begitu banyak kekuatan, tidak mungkin ini tidak memiliki efek samping. Aku sungguh-sungguh menghormati dan memujamu, tetapi kamu sudah tua, dan hari ini kamu tidak lagi memiliki kesempatan untuk hidup. Bagaimana kalau aku memberimu pukulan terakhir?" Blackbeard menatap Whitebeard sambil tertawa. "Bajingan." Shirohige melotot ke arahnya dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan meninju ke arahnya. Roja tidak menghentikannya, begitu pula Kaido. Hal tentang Blackbeard, Kaido mendengarnya, tetapi hal itu tampak konyol baginya karena jika ini terjadi padanya, dan Blackbeard melarikan diri ke ujung dunia, dia tetap akan membunuhnya. "Bahkan bawahanmu pun tidak disiplin, itu sungguh tidak seperti dirimu, orang tua berjanggut putih." Kaido mendengus. Ledakan. Pukulan Shirohige secara langsung menciptakan gelombang kejut yang bergerak ke arah Blackbeard tanpa terhenti oleh apapun yang ada di depannya. "Tidak bagus, Kapten." Para anggota kru bajak laut Blackbeard melihat kejadian ini dengan ngeri, dan wajah mereka berubah. Mata Blackbeard berkilat saat dia tidak ragu untuk mundur.
Namun kali ini, kekuatan Whitebeard melampaui kekuatan puncaknya. Pukulan ini mengenai kru Blackbeard, dan semuanya memuntahkan darah dari mulut mereka. Bahkan Blackbeard sendiri yang mencoba melawan dengan segala cara menggunakan buah kegelapan, terdapat bekas darah di mulutnya. Akibat pukulan ini, bahkan saat mereka berada agak jauh dari Shirohige, seluruh kru Kurohige termasuk kaptennya terluka. Saat Shirohige dan Roja bertarung, mereka tidak dapat menilai seberapa kuat mereka, tetapi saat ia menyerang Kurohige, hanya dalam satu pukulan, kekuatannya terungkap. Bahkan Blackbeard pun terkejut karena dari jauh, ia melihat Roja menahan semua serangan dari Whitebeard, ia mendapat ilusi bahwa Whitebeard tidak kuat. Sekarang setelah dia mencoba kekuatannya, dia menyadari betapa keterlaluannya dia. Roja menangkis serangan Whitebeard bukan karena Whitebeard lemah. Sebaliknya, itu karena Roja kuat. Mengajar, hanya kau, aku tidak akan memanggilmu anakku, kau membunuh rekanmu. Kau membunuh Touch, dan untuk itu, aku akan membunuhmu. Shirohige melotot ke arah Blackbeard dan bergegas ke arahnya. Namun Kaido sedikit tidak sabar. Ia bergerak ke arah Shirohige dan berteriak, ini terlalu lambat. Shirohige, kau akan mati. Pindah. Pukulan marah Shirohige dilancarkan, dan Kaido mengeluarkan busosokunya hingga batas maksimal dan membalas dengan pukulan. Kali ini, Kaido dipaksa mundur 10 langkah, tetapi Shirohige terhenti. Hei, aku sering bilang begitu, apa menurutmu aku ini tidak terlihat atau semacamnya? Roja memegang Sen Maboroshi di tangannya dan berdiri di tempatnya dengan santai. Ekspresinya berubah menjadi datar saat dia melihat ke arah Shirohige, Kaido, dan Teach. Ini markas besar marinir. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau di sini? Kata-kata Roja bergema di medan perang, menyebabkan banyak orang gemetar karena merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan di hati mereka. Membiarkan bajak laut bertarung di markas besar. Bahkan jika pada akhirnya mereka menang, itu tetap saja sebuah kegagalan, mereka tidak dapat menghentikan bajak laut untuk bertarung di markas mereka di hadapan seluruh dunia. Marinir tidak dapat menghentikan bajak laut, bagaimana mereka dapat membela keadilan? Dengan adanya bajak laut di sini, tanpa menyebut Blackbeard, Kaido dan Whitebeard adalah lawan yang sangat mengerikan yang tidak dapat dihentikan dengan mudah. Jika ada seseorang yang benar-benar bisa menghentikan mereka, maka itu pasti Roja. Jenggot putih, Kaido, jenggot hitam. Banyak sekali marinir yang merasa gugup, Roja pernah berhadapan dengan Shirohige sebelumnya, dan semua orang yakin bahwa Roja adalah yang terkuat karena dia benar-benar mampu menekannya. Namun sekarang, Kaido ikut bergabung dan begitu pula dengan Blackbeard. Angkatan laut yang mengerahkan seluruh kekuatannya hanya dapat menekan Whitebeard dan krunya. Namun, menghadapi Whitebeard, Kaido, dan Blackbeard akan terlalu sulit. Banyak sekali orang yang merasa cemas dan khawatir. Medan perang kembali berkobar. Semua orang sekali lagi melihat orang-orang di atas es bergerak menuju medan perang, dan orang ini adalah Akagami, Sans. Bajak laut Akagami telah tiba. Pada titik ini, ketiga Yonko yang tersisa dan Blackbeard muncul di sini. Markas besar marinir, Marineford akan hancur total, atau begitulah yang dipikirkan kebanyakan orang. Pada saat ini, Sengoku, Akainu, dan yang lainnya menghentikan gerakan mereka, dan wajah mereka berubah jelek. Jika kedatangan Kaido sudah diduga dan mereka mampu mengatasinya, kemunculan Sans justru membuat mereka kehilangan kendali atas perang. Tidak termasuk keempat orang itu, Sans, Shirohige, Blackbeard, dan Kaido, orang-orang yang datang bersama mereka akan membuat marinir agak kesulitan untuk menghadapinya. Bahkan jika Roja ada di sana, sepertinya situasinya sudah tidak terkendali. Meskipun kemampuan Roja adalah yang terkuat di dunia saat ini, dan juga jika dia dapat menghentikan 2 Yonko, bisakah dia melawan 3? Itu sama sekali tidak mungkin. Bab 346/1 menit. Akagami, ya Tuhan, para bajak laut paling mengerikan di seluruh dunia berkumpul di sini. Apakah mereka ingin menghancurkan marinir? Banyak warga sipil yang melihat kejadian ini dan bersedih. Mereka merasa bahwa marinir akan menang besar kali ini, tetapi satu persatu bajak laut yang mengerikan terus berdatangan. Seolah-olah ketika mereka melihat harapan, mereka menghancurkannya. Di medan perang, Akagami, apa yang kau lakukan di sini? Sengoku menggertakkan giginya dan menatap Sans. Dalam perang ini, marinir hampir menang melawan Shirohige, tetapi Kaido dan Sans datang untuk ikut campur. Orang-orang yang menonton di seluruh dunia merasa gembira saat marinir akan menang, tetapi saat bajak laut tiba, impian mereka hancur. Sans melangkah maju selangkah demi selangkah sambil memancarkan Haoshoku Haki yang mengerikan kemana-mana. Hal ini membuat semua orang di sekitarnya berkeringat dingin, dan beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Saya di sini, untuk mengakhiri perang ini. Setelah beberapa langkah, Sans menarik napas dan berteriak, jika perang ini terus berlanjut, tatanan akan runtuh dan ini tidak akan menguntungkan kita semua. Setelah mengatakan ini, Sans menatap Kaido dan berkata, Kaido, aku bilang kalau kau ingin bertarung, aku bisa menemanimu. Akagami, Kaido menatap Sans dengan tatapan licik. Sans pun menatap ke bawah, membuatnya marah dan berteriak, kau mau mati. Kamu bisa mencobanya. Sans menatap Kaido tanpa rasa takut. Sans menghadapi Kaido sementara Whitebeard menghadapi Blackbeard. Seakan-akan marinir itu tidak ada di mata mereka. Namun, tidak ada satupun orang yang hadir yang menganggapnya demikian. Ini markas besar marinir. Jika mereka membiarkan para bajak laut bertempur di sini, lalu apa jadinya mereka? Kemana perginya gengsi mereka? Menurutmu apa markas besar marinir itu? Garp akhirnya berdiri dan melompat turun dari stand, dia mengepalkan tinjunya dan melotot ke arah Kaido dan Sans.
Garp, Sengoku melihat tindakan Garp dan akhirnya memiliki secercah rasa terima kasih di matanya saat dia juga dengan tegas berkata, markas marinir bukanlah tempat bagi bajak laut sepertimu untuk bertarung. Sengoku, Garp, Shirohige, Shanks, Kaido, Blackbeard, medan perang ini menampung tokoh-tokoh paling kuat di dunia ini karena pertempuran di antara mereka akan segera dimulai. Semakin lama waktu berlalu, semakin khawatir semua orang. Bagaimana jika marinir kalah dalam pertempuran ini? Tidak seorang pun berani memikirkan apa yang akan terjadi jika para bajak laut menang. Seluruh medan perang sunyi senyap. Baik itu bajak laut Shirohige, kru Kaido, atau marinir, semuanya menghentikan gerakan mereka dan menatap bos mereka. Apakah ini perang atau damai? Selama siaran, orang-orang yang menontonnya tidak bisa bernapas, dan masing-masing menelan ludah sambil menunggu acaranya dimulai. Dan ketika mereka semua gugup, mereka mendengar tawa dari orang yang tidak berbicara sepanjang waktu, Roja. Merah, baik Sengoku maupun Garp saling memandang satu sama lain, lalu menatap Roja. Pedang hantu, Shirohige, Akagami Shanks, Kaido dan yang lainnya, semuanya saling memandang satu sama lain selain Roja, tetapi mereka tidak dapat mengerti mengapa Roja tertawa. Apakah ini tempat untuknya tertawa? Di dunia lain, Roja, Laksamana Marinir, pada kesempatan ini, seharusnya tidak tertawa karena marinir berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka sudah berada dalam situasi yang sangat buruk. Di bawah tatapan banyak orang, Roja terkekeh dan menundukkan kepalanya sedikit. Matanya berbinar, dan dia berdiri dari tempatnya berjongkok. Aku sudah menunggu begitu lama. Dan akhirnya, kalian semua berkumpul di sini. Oh, semuanya ada di sini. Apa maksudmu? Baik itu Sengoku, Garp, atau para bajak laut, mereka semua merasa bingung dan tidak mengerti apa maksud Roja. Pada saat berikutnya, Roja menurunkan pedangnya, dan pada saat yang sama dia berkata dengan lemah, sekarang aku bisa memusnahkan kalian semua. Keheningan memenuhi tempat itu. Tidak seorang pun tahu apa yang harus dipikirkan. Semua orang memandang Roja dan ketika mereka mendengarnya berkata demikian, mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Apa yang baru saja dia katakan? Memusnahkan mereka semua. Apakah dia bercanda? Di tempat ini berkumpul 3 Yonko bersama Blackbeard dan Roja yang sebenarnya berkata akan menghancurkan mereka. Dari mana datangnya rasa percaya dirinya? Roja kamu, Sengoku tahu kalau Roja tidak akan menyerah dan paling-paling akan memilih ikut berperang dalam perang ini, namun ia tak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu. Garp tampak heran saat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, makin mendominasi. Nak, biarkan orang tua ini membantumu. Tidak, Paman Garp, kamu lihat saja dari sana. Roja tersenyum dan berkata dengan tenang, hanya butuh 1 menit. Ini juga saatnya bagi dunia ini untuk memahami apa arti kekuasaan absolut. Dia perlahan melepaskan tangannya, dan Sen Maboroshi terjatuh ke tanah sembari menutup matanya dan mendorong Reiatsu-nya hingga batasnya. Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi, Daiguren Hyorimaru, Haka no Togem, Senbon Sakura Kageyoshi, 3 bankai secara bersamaan. Ketika ujung pedang itu menyentuh tanah, pedang itu menghilang tanpa suara seolah menyatu dengan kehampaan dan tidak ada sesuatu pun yang muncul dari belakang Roja. Tidak ada yang aneh sama sekali. Kalaupun ada, itu pasti ruang di sekitar Roja yang membuatnya sulit bernapas. Tidak ada suara yang terdengar. Roja bergerak dan mengambil langkah lembut ke depan, dia muncul di hadapan Kaido dan mengulurkan tangannya dengan lembut dan menempelkannya di tubuh Kaido. Kaido hampir tidak bisa bergerak, seolah-olah pergerakannya lambat karena buah lambat tersebut. Hanya Kaido yang merasakan ini. Kedinginan, rasanya seolah-olah rasa dingin itu menyerang jiwanya, bukan hanya tubuhnya. Kaido tertegun saat melihat tangan Roja. Ia mengangkat tangannya untuk melawan, tetapi terlalu lambat. Orang-orang tampak lesu melihat pemandangan ini. Kaido yang dikenal sebagai makhluk abadi yang membuat banyak sekali kekuatan di dunia takut padanya, tiba-tiba hancur menjadi kristal-kristal es kecil dan berserakan, tak lagi ada di dunia ini. Di saat-saat terakhir, Kaido tercengang karena tidak membayangkan dirinya mati di tangan Roja tanpa daya untuk melawan. Kaido, sang monster, telah mati. Sengoku dan Garp melihat ini, seluruh medan perang melihat ini dan terdiam seolah jiwa mereka membeku. Mereka sama sekali tidak bisa mencerna apa yang mereka lihat. Haka no Togami memiliki kekuatan untuk membawa dirinya mendekati titik nol absolut. Bersama Daiguren Hyorimaru, mereka dapat mencapai titik nol absolut yang sesungguhnya dan membuat suhu di sekitar mereka mendekati titik tersebut. Menambahkan Senbon Sakura Kageyoshi, medan dingin ekstrim akan lahir, suhu di medan itu akan mencapai nol mutlak. Dan ini hanya efek pasif. Roja juga bisa membuatnya melampaui nol mutlak jika dia menginginkannya, kekuatan itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai suhu. Dengan kekuatan ini, bahkan tubuh binatang yang tidak mati pun tidak dapat bertahan semenit pun sebelum ambruk. Lapangan yang dingin, atau bisa dibilang, lapangan keheningan. Roja berjalan di antara orang-orang di medan perang. Dampak tindakannya terlalu besar. Kekuatannya mendekati pembekuan luar angkasa. Roja berjalan menuju ke arah Shirohige dan sambil mendesah, dia menekan pelan dan mengubahnya menjadi patung es yang akan selamanya seperti itu. Roja terus berjalan menuju bajak laut Blackbeard. Energi gelap muncul dari tubuh Blackbeard saat kekuatan buah kegelapan mencoba menahan medan dingin Roja yang membuat Teach hampir tidak bisa bergerak. Tapi itu saja, kecepatannya turun hingga 30% dari kecepatan aslinya, dan di mata semua orang, dia bergerak dalam gerakan lambat. Jangan, Blackbeard menatap Roja yang menempelkan tangannya di tubuhnya dan menunjukkan rasa takut. Setelah mendapatkan buah kegelapan, dia merasa dirinya yang terkuat, tetapi di hadapan Roja, buahnya hampir tidak dapat menunjukkan efek apapun. Merah,
Teach ingin memohon belas kasihan namun dia menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk mengucapkan kata itu. Namun Roja hanya dengan tenang menekankan tangannya ke tubuhnya. Kau bisa bergabung dengan Shirohige. Blackbeard bersama krunya berubah menjadi es dan hancur. Roja terus bergerak ke arah Shanks, namun Shanks menghela nafas dan berkata, kau telah menyelamatkan Luffy, dan kematianmu sekarang akan sangat mempengaruhi Luffy, jadi aku akan membiarkan Luffy menjadi lebih kuat darimu. Roja tidak mengulurkan tangan ke arah Shanks dan berjalan melewatinya sementara tubuhnya tertutupi oleh embun beku. Apa-apaan ini? Kekuatan macam apa ini? Enel menggunakan kemampuan gunturnya secara ekstrim, dan ia mampu bergerak seperti Shirohige, tetapi ia lambat. Dia takut dan ingin melarikan diri dari sini, tetapi Roja tidak membiarkannya. Roja menghampirinya dan melakukan hal yang sama kepada yang lain, Enel berubah menjadi es dan berhamburan. Semua orang terdiam, keheningan pecah saat Roja membentuk Sen Maboroshi di tangannya lagi. Semuanya berakhir hanya dalam 1 menit. Bab 347, Akhir Perang. Bila pada puncak kekuasaannya Whitebeard mempunyai kekuatan tempur sebesar 100, maka Roja yang menggunakan satu bangkai akan mempunyai kekuatan sebesar 90, dan bila ia mengeluarkan 2 bangkai maka ia akan mempunyai kekuatan sebesar 110. Sedangkan jika menggunakan 3 sekaligus, kekuatannya akan menjadi 150. Kesenjangan seperti itu bagi orang-orang dengan kekuatan kurang dari 100 sudah terlalu besar. Menghancurkan mereka akan terlalu mudah bagi Roja. Hanya dengan berjalan-jalan dia mengalahkan mereka semua. Apakah ini mimpi? Beberapa marinir berdiri di tempat mereka karena tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Tashigi, Ain, Hina, dan yang lainnya memandang Roja saat ini, mereka merasa familiar dengannya namun aneh seakan jarak di antara mereka tiba-tiba menjadi tak berujung dalam sekejap. Petik 2, Smoker juga berdiri di tempatnya dengan takjub. Dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa saat memegang senjatanya. Entah mereka bajak laut, marinir, atau orang-orang yang menonton semua ini, mereka semua terdiam. Awan gelap tiba-tiba menghilang. Matahari bersinar lagi di medan perang. Pedang hantu Laksamana, pedang hantu Laksamana. Para marinir terbangun dari linglung, dan semua emosi yang terpendam meledak pada saat ini. Mereka bersemangat sambil berteriak dan berteriak pada saat yang bersamaan. Keadilan akan menang, keadilan akan menang. Mereka berteriak dengan marah. Teriakan itu bergema di seluruh dunia, dan banyak orang yang takut pada bajak laut menjadi bersemangat. Bajak laut terkuat di dunia semuanya telah dikalahkan. Era akan berubah total, dan era bajak laut akan berakhir. Matahari memancarkan sinarnya ke medan perang, menyilaukan para penonton. Tangan para bajak laut itu gemetar saat mereka memegang senjatanya, terdengar suara senjata jatuh ke tanah satu demi satu karena para bajak laut itu kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka tidak berani lagi melawan marinir. Mereka takut. Sekalipun mereka adalah salah satu anggota kru Yonko, melihat kekuatan Roja yang bagaikan dewa, mereka merasa takut dan tidak dapat lagi menahan emosinya. Kekuatan apa itu? Kekuatan macam apa itu? Pada saat ini para bajak laut sudah tidak mempunyai pikiran lagi untuk meneruskan pertarungan, bahkan Marco dan yang lainnya tahu bahwa Shirohige sudah bertekad untuk mati namun tidak menyangka perang akan berakhir seperti itu. Blackbeard juga mati. Petik 2, Semoku, Garp, Aokiji dan yang lainnya memandang ke arah Roja, bahkan Garp yang paling akrab dengan Roja saat ini tidak dapat menahan perasaan bahwa dia tidak mengenal Roja sama sekali. Kekuatan yang ditunjukkan Roja tidak dapat digambarkan dengan kata, kuat lagi. Mereka merasa bahwa dia benar-benar berada di atas dunia ini. Dia seperti dewa. Bahkan Shirohige di puncak kekuatannya dan Kaido di puncaknya tidak dapat menahan kekuatan Roja. Siapa di dunia yang dapat mengalahkannya sekarang? Jika ada sesuatu, maka itu adalah senjata kuno dari legenda. Roja berdiri di tempatnya dan melirik kru Kaido dan Shanks serta krunya. Semua bajak laut ditangkap, jika kau mencoba melawan, maka kau akan mati. Suara Roja ringan, tetapi saat dia berbicara, suaranya bergema dalam jiwa orang-orang yang hadir. Ya, hampir semua marinir berkata serentak, mereka mengangkat senjata dan mulai melaksanakan perintah. Para marinir tampak lebih kuat dari sebelumnya saat ini. Tidak ada seorang pun yang keberatan atas perintah Roja. Sejak saat itu hingga akhir perang, Roja tidak bergerak lagi. Dia hanya berdiri diam dan menatap langit. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. 5 tetua memutuskan bahwa jika Roja berani melepaskan es di depan umum dan bertindak melawan marinir, mereka akan langsung mencopotnya dari jabatannya dan menangkapnya. Namun, saat mereka melihat pemandangan di medan perang, mereka semua terdiam. Setelah waktu yang lama, salah satu dari mereka berkata perlahan, kekuatan ini, seharusnya tidak terus ada. Yang satu lagi berkata samar-samar, siapa yang bisa melawannya? Kita harus membatalkan rencana semula. Itu sudah mustahil. Dengan reputasinya di marinir, saya khawatir marinir bisa mendeklarasikan kemerdekaan dari pemerintahan dunia. Melihat Roja memberi perintah dan semua marinir melakukan apa yang dia katakan, wajah para tetua tampak muram. Mereka kembali terdiam. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka berkata, kita bukan lawannya. Carilah Celestial Dragon. Jika dia benar-benar ingin memberontak, maka kita hanya bisa menggunakan kekuatan terakhir kita. Dengan baik, para tetua tidak keberatan. Tidak seorang pun tahu bahwa mereka diam-diam mengunjungi markas sebelum kembali ke Mary Joyce. Tahun ke-22 setelah dimulainya era bajak laut juga merupakan tahun yang dikenal sebagai tahun jatuhnya era yang sama. Setelah perang berakhir, banyak orang berbondong-bondong bergabung dengan marinir. Marinir memulai operasi untuk membasmi bajak laut di seluruh dunia.
Di bawah pimpinan Aokiji dan yang lainnya, marinir mengambil alih pimpinan dan membersihkan sepenuhnya separuh pertama garis besar, lalu melangkah ke 4 lautan. Dunia itu besar, tetapi di bawah kekuasaan marinir, sedikit demi sedikit era bajak laut berakhir. Bab 348, Serang. Di pantai Sabondi Soto, sebuah kapal berlabuh tanpa bendera bajak laut di atasnya, kapal itu adalah kapal Luffy. Sekarang, nama bajak laut topi jerami sudah tidak ada lagi. Istilah bajak laut tidak akan digunakan lagi. Mengenai nama kelompok petualangmu, kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan. Roja berdiri di depan Luffy dan yang lainnya sambil berkata. Luffy ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Meskipun ada rumor bahwa S telah meninggal, dia memiliki kartu Vivre, dan dia tahu bahwa S masih hidup. Untuk apa yang kau lakukan untuk S? Terima kasih. Roja menatap Luffy dan berkata, jangan berterima kasih padaku. Aku tidak melakukannya untukmu, tapi untuk kakekmu, tapi nama Fire Fish S sudah tidak ada lagi. Robin berdiri di tempatnya dan diam-diam menatap Roja dan berbisik, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Roja dengan tangannya sendiri mengalahkan Whitebeard, sang Kaido. Hal ini sudah diketahui di seluruh dunia, dan bahkan jika mereka berada di Impel Down, mereka masih mendengarnya. Roja menatap Robin dengan tenang dan berkata dengan canggung. Hancurkan para bajak laut, lalu hadapi makhluk-makhluk yang tidak sedap dipandang, jawab Roja enteng. Mendengar hal itu, Robin tersenyum dan berkata kepada Roja, semoga kamu sukses. Kamu mengatakannya seolah-olah akan gagal. Roja memutar matanya ke arah Robin. Tindakan ini membuat Robin tersenyum lebih lebar. Meskipun dia memiliki begitu banyak kekuatan, Roja tetaplah Roja yang sama. Setelah menyeringai padanya, Robin menatapnya dengan serius dan berkata, kamu harus berhati-hati. Aku curiga bahwa senjata kuno Pluto ada di tangan pemerintah dunia sejak awal, dan ada juga rajanya. Bagaimanapun, kekuatan mereka sama sekali tidak sederhana. Mungkin, Roja menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jika semudah itu tidak akan menarik sama sekali, bukan? Robin dan Luffy sama sekali tidak merasakan tekanan, namun Zoro dan Sanji merasakan sedikit tekanan, sedangkan Usopp dan yang lainnya bahkan tidak berani mengeluarkan suara saat mereka bernapas. Baru setelah Roja berbalik dan pergi, mereka bisa bernapas lega. Dia benar-benar menakutkan. Jika dia tidak membiarkan kami keluar, kami akan menghabiskan seluruh hidup kami di penjara itu. Hehehe, dia tidak akan melakukan itu. Robin menatap punggung Roja dan tersenyum lalu berkata, jika dia berkata akan membiarkan kita keluar, dia akan melakukannya. Bahkan es pun dilepaskan olehnya, Luffy aku benar-benar iri padamu. Luffy berdiri dengan langkah mantap dan dengan lembut mengambil kartu Vivre milik S yang menunjuk ke suatu arah. Apakah kamu ingin mengunjungi S? Tidak perlu. Luffy menggelengkan kepalanya dan tersenyum, S punya petualangannya sendiri. Mari kita lihat siapa yang akan mencapai One Piece lebih dulu. Oke, dengan baik. Baik Usopp maupun Chopper menunjukkan kegembiraan saat memulai petualangan mereka lagi. Setelah mengambil beberapa langkah, Roja tidak meninggalkan pulau itu tetapi pergi menuju ke suatu tempat. Apa yang ingin kamu lakukan, Rayleigh-san? Rayleigh menatap Roja dan tersenyum, aku tidak perlu masuk penjara karena aku sudah tidak berharga lagi. Mungkin, Rayleigh menatap Roja lagi, apakah kau tahu asal mula pemerintah dunia? Dan apakah kau tahu apa yang terjadi di abad kehampaan? Itu tidak penting. Menatap ke arah laut yang jauh, Roja menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika raja-raja dari 20 negara mendirikan pemerintahan dunia, mereka saat ini rusak, dan ini memenuhi syarat bagi mereka untuk menghilang. Rayleigh mengambil botol anggur kecil dan menyesapnya, lalu tertawa dan menatap Roja dengan serius, apa yang akan kau lakukan? Bahkan jika kau membunuh mereka, apakah kau menjamin bahwa yang baru tidak akan rusak juga? Sejarah mungkin akan terulang kembali. Ulangi saja pantatku. Perkataan Roja hampir membuat Rayleigh memuntahkan minumannya. Sulit dibayangkan bahwa orang ini adalah orang yang mengakhiri era bajak laut dan bersiap berhadapan dengan para bangsawan dunia. Batuk, batuk. Rayleigh terbatuk beberapa kali dan menatap Roja dengan canggung. Roja berkata dengan santai, aku tidak begitu hebat. Aku bukan orang suci. Aku hanya melakukan apa yang ingin kulakukan. Mengenai masa depan, aku akan membiarkannya begitu saja, bukankah kau juga begitu? Roja tidak punya ide untuk menguasai dunia atau hal semacam itu. Rayleigh menggelengkan kepalanya dan tertawa, kau agak mirip Roger. Apakah aku? Roja berbalik dan pergi. Saat berjalan, denden musim miliknya berbunyi, dia mengeluarkannya dan mengambilnya. Roja sedang bicara, melaporkan kepada Laksamana Roja, para bajak laut di dunia baru telah ditangani di bawah pimpinan Laksamana Aokiji, dan Fujitora beserta beberapa bajak laut melepas bendera mereka dan bersembunyi di antara warga sipil. Kami sedang berupaya mengungkap mereka. Roja mengangguk dan berkata, yah, itu butuh waktu. Selain itu, banyak pendatang baru yang bergabung dengan jajaran marinir, dan penasihat Fujitora merekomendasikan seseorang untuk menjadi penasihat langsung dan mengusulkan nama Sandi Rokugyo untuknya. Mata Roja sedikit berbinar ketika dia berkata dengan santai, biarkan masalah ini ditangani oleh Sengoku. Reputasi Roja di marinir saat ini melampaui Sengoku. Kizaru tidak menginginkan kekuasaan dan Aokiji sepenuhnya berada di pihak Roja. Kekuasaan Roja di Angkatan Laut sudah setara dengan Laksamana Armada. Baiklah, bukan Laksamana Armada, mungkin lebih baik dari itu. Ya, marinir itu menanggapi dan melanjutkan laporannya. Para perompak di paruh pertama Greenland berhasil dibereskan dengan lancar di bawah pimpinan Wakil Laksamana. 6 supernova baru berhasil dimusnahkan, dan para perompak lainnya juga berhasil ditangkap. Wah, bagus sekali. Roja mengangguk sedikit. Mendengar pujian Roja, sang marinir merasa bangga dan menjadi sedikit gembira.
Kami sedang memeriksa keempat lautan, dan sejumlah rekrutan mulai bergabung dengan marinir. Kami meningkatkan standar untuk bergabung, dan masih banyak orang yang bergabung. Mengenai bajak laut di keempat lautan, hanya masalah waktu untuk membersihkan mereka sepenuhnya. Roja bertanya, bagaimana dengan pengeluarannya? Para bajak laut di dunia baru dan juga kekayaan para Yonko diambil oleh marinir dan digunakan untuk biaya. Jadi saat ini kami tidak memiliki masalah apapun di area itu. Roja bertanya lagi, apakah ada hal lainnya? Laporannya berakhir di sini. Baiklah kalau begitu. Roja mengangguk dan menutup telepon. Akan tetapi, baru saja dia menutup telepon itu berdering lagi, dan alis Roja sedikit terangkat. Ah, begitu dia mengangkatnya, dia mendengar teriakan dari seberang sana, dan dia mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, hei. Apa yang terjadi? Ah, lapor, kami telah menghadapi serangan besar Sea King, lebih dari satu, kami meminta dukungan. Aduh, suaranya tiba-tiba berhenti. Roja kembali menggantung denden musi, dan tiba-tiba berdering lagi. Setelah menjawab, Roja mendengar suara cemas melapor kepadanya. Melaporkan, armada yang ditinggalkan oleh wakil Laksamana Yamakaji dalam perjalanan kembali ke markas besar diserang oleh sekelompok besar Raja Laut, dan semua komunikasi terputus. Apakah mereka berada di Sabuk Tenang? Tidak, mereka berada di dekat Sabon di Soto. Bab 349, Van der Decken dan Shirahoshi. Dekat Sabon di Soto. Roja mendengarkan laporan itu dan tak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Jika serangan itu terjadi di Campbell, itu akan menjadi hal yang biasa. Namun, agak aneh bagi Sea King yang besar untuk menyerang di tempat yang tidak jauh dari Sabon di Soto. Di Greenland, satu atau dua Sea King adalah hal biasa, tetapi bukan suatu kelompok. Kamu tidak bisa berkomunikasi dengan Yamakaji. Ya. Dia mendengar suara erangan dari sisi lain denden musi. Wajah Roja kembali tenggelam, dengan kekuatan Yamakaji, dia bisa menghadapi Raja Laut dengan kekuatan Laksamana untuk beberapa waktu. Kecuali jika itu adalah Raja Laut sebesar pulau, dia seharusnya tidak punya masalah. Di lautan, Raja Laut selalu kuat. Jika sebesar gajah, maka tidak akan mudah bagi marinir untuk menghadapinya, dan itu pun jika hanya ada satu. Di mana itu terjadi? Setelah beberapa saat, Roja bertanya. Mendengar lokasi tersebut, Roja menutup telepon dan menatap ke arah laut di kejauhan, lalu setelah menilai lokasi tersebut dia berbalik dan berangkat menuju ke tempat itu. Lokasinya memang jauh dari Sabon di Soto, tapi lebih dekat ke sana daripada ke markas besar, jadi Roja pun segera sampai di tempat itu. Armada tersebut terdiri dari 2 kapal perang besar dan 4 kapal berukuran sedang. Kapal-kapal tersebut menghilang, dan beberapa bangkai kapal terlihat di permukaan air. Terlalu banyak Raja Laut, ini mungkin menjadi masalah. Roja menatap bangkai kapal itu dengan samar. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya, dan Sen Maboroshi muncul dari udara tipis. Ia menyapu laut di bawahnya, dan airnya terbelah membentuk jurang yang dalam. Roja menginjakkan kaki di laut dan membekukannya dalam sekejap. Ia melanjutkan proses ini, dan ia bergerak semakin dalam di laut. Sekelompok manusia ikan sedang menuju ke pulau manusia ikan. Pemimpin kelompok ini memiliki gelembung di kepalanya. Dia membuka lengannya dan tertawa dengan arogan. Hehehe, aku sangat senang. Dengan kekuatan ini, cepat atau lambat dunia akan menjadi milikku. Manusia ikan yang tertawa itu bernama Van der Decken EX. Ia mengetahui beberapa waktu lalu bahwa Putri Duyung, Shirahoshi adalah salah satu senjata kuno yang disebut Poseidon. Jadi ia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kekuatannya. Poseidon, salah satu senjata kuno dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan Raja Laut dan menggunakan kekuatan mereka untuk menyelamatkan atau menghancurkan dunia. Di samping Van der Decken, Putri Duyung, Shirahoshi, atau Poseidon menangis dengan menyedihkan. Van der Decken sama, bisakah Anda membiarkan mereka pergi setelah kembali? Oh, hehe, ayahmu dipenjara oleh Hody Jones, tentu saja, Hody bajingan jadi aku tidak akan menuruti perintahnya, tapi sekarang setelah aku memiliki kekuatan Poseidon, seperti neraka, aku akan membiarkanmu pergi. Van der Decken membuka lengannya dan menyeringai. Dalam manusia ikan, ada beberapa orang yang dekat dengan manusia, dan tentu saja, manusia ikan membenci manusia seperti Arlong, Hody Jones, dan Van der Decken. Menjelang Perang Dunia Kedua, dia dengan tenang memilih membantu bajak laut Shirohige dan tidak ragu menyerahkan nyawanya sementara Hody diam-diam mempersiapkan diri dan akhirnya saatnya telah tiba. Setelah perang, Van der Decken bergandengan tangan dengan Hody untuk menerobos istana Ryugu dan memenjarakan Raja Neptunus serta merebut pulau tersebut. Van der Decken menyadari kekuatan Shirahoshi sehingga ia mengancam mereka dengan Shirahoshi dan mengatakan ia akan menggunakan kekuatannya dan melakukan percobaan. Mendengar perkataan Van der Decken, Shirahoshi semakin menangis dan berkata, tapi Van der Decken sama, selama. Menyesalinya sekarang. Hehehe, apa yang bisa kamu lakukan? Wajah Van der Decken menunjukkan senyum nakal sementara Shirahoshi mulai menangis lebih keras. Sepertinya semakin dia menangis, semakin bersemangat dia. Aku berjanji bahwa selama kau mendengarkan perintahku dan menggunakan kekuatanmu untuk menduduki dunia saat aku menjadi Raja Dunia, aku akan membunuh Hody dan melepaskan Neptune. Tidak, aku tidak ingin melakukan itu lagi. Shirahoshi tidak tahan lagi dan berkata. Tawa Van der Decken tiba-tiba berhenti, dan wajahnya tampak jelek. Jadi maksudmu kau tidak akan menyelamatkan Neptune yang akan dieksekusi besok? Tidak, pada saat ini, Shirahoshi tampak sangat menyedihkan, sangat kontras antara dirinya dan Hancock yang sombong. Jika ada orang di dunia ini yang bisa dikatakan secantik Hancock, maka orang itu adalah Shirahoshi. Namun Shirahoshi memiliki kepribadian yang lemah, berbeda dengan Hancock.
Kalau begitu dengarkanlah perkataanku, dalam beberapa hari aku akan melaksanakan rencanaku dan menaklukkan dunia. Van der Decken menyeringai saat mengatakannya. Di sisi lain, Shirahoshi tidak ingin menyakiti siapapun. Namun, dia tetap ingin menyelamatkan ayahnya, Neptune, dan saudara-saudaranya. Dia benar-benar sedih saat ini dan tidak dapat memikirkan apa yang harus dilakukan. Dan ketika dia hampir putus asa, orang-orang di sekelilingnya memandang ke satu tempat termasuk Van der Decken, jadi dia melakukan hal yang sama dan melihat tanpa sadar dan kemudian dia tertegun. Aduh, di arah itu, mereka melihat laut terbelah oleh aliran cahaya. Dan setelah terbelah, ia menjadi lebih dingin dan membeku. Di udara yang menggantikan air, sesosok tubuh berjalan sambil melihat ke arah Van der Decken melalui es dan berkata, "Ternyata kau, Fishman, yang menyebabkan insiden itu." Bab 350, diam. Kamu siapa? Van der Decken melihat pemandangan yang mengejutkan ini, dan jantungnya mulai berdetak kencang dan pupil matanya mengecil. Shirahoshi berhenti menangis dan menatap pemandangan ini dengan linglung. Orang yang membunuhmu. Suara Roja terdengar dari balik es. Dia menatap Van der Decken dengan acuh tak acuh dan mengayunkan pedangnya. Kekosongan tampak bergetar saat air bergoyang. Aduh, serangan itu menyebar di perairan hingga mencapai Van der Decken. Tidak terjadi apa-apa sesaat, tetapi sedetik kemudian, air terbelah menjadi dua. Di bawah pedang Roja, Van der Decken tidak bisa bereaksi sama sekali. Ia terpotong menjadi dua bagian dengan ketakutan yang masih terlihat di matanya. Menyerang, para manusia ikan di kedua belah pihak ketakutan dan menatap pemandangan ini dengan tertegun. Pedang ini tidak hanya menciptakan jurang di sisi-sisinya tetapi juga di dasar laut. Apakah ini lelucon? Kekuatan macam apa ini? Kabur. Sebelum mereka melarikan diri, Roja melangkah maju ke jurang yang diciptakannya. Ia tiba di samping Shirahoshi dan mengayunkan pedangnya dengan ringan. Aduh, dingin menyebar dari pedang yang mengubah laut di kedua sisi menjadi es sehingga tidak dapat kembali normal. Beberapa manusia ikan berubah menjadi es tanpa perlawanan apapun. Ngarai es lainnya tercipta di dasar laut. Dia menyebabkan banyak kerugian bagi markas besar, dia bahkan berhasil berurusan dengan seorang wakil laksamana. Roja menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak senang. Setelah menggelengkan kepalanya, Roja memandang Shirahoshi di balik es. Bagaimana Shirahoshi bisa digunakan oleh mereka sekarang? Perubahan dalam alur cerita tampaknya agak terlalu besar. Dia memperkirakan bahwa Luffy dan yang lainnya sedang melapisi kapal mereka sekarang. Shirahoshi menatap Roja yang telah membunuh Van der Decken. Dia ketakutan dan langsung pingsan. Petik 2, petik 2. Roja menatapnya dengan garis-garis hitam di kepalanya. Apakah ini benar-benar terjadi? Dia benar-benar pingsan. Roja merasa sakit kepala, ia ingin bertanya kepada Shirahoshi tentang apa yang terjadi dan sebagainya. Jadi ia memecahkan es dan masuk ke dalam air. Meski berada sekitar 10.000 meter di bawah air, tekanan itu tidak seberapa dengan kekuatan fisiknya. Bangun, Roja bergerak di depan Shirahoshi dan menempelkan jarinya di dahinya. Tentu saja, ini tampak aneh karena tubuh Shirahoshi yang besar. Bahkan satu tangannya lebih besar dari Roja. Jari Roja menekan di antara kedua alisnya saat dia mendorong sedikit Reiatsu ke dalam dirinya, tetapi dia menemui perlawanan kuat darinya. Apa? Jari Roja bergetar sedikit dan terlepas dari dahinya. Dia terkejut karena tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Jiwanya tampaknya lebih kuat dari Shirohige, Kaido, dan yang lainnya. Ya, Shirahoshi adalah salah satu senjata kuno, dia dapat berkomunikasi dengan Raja Laut Raksasa, mungkin kekuatan jiwanya istimewa. Memikirkan hal ini, Roja langsung menggerakkan telapak tangannya dan menekan dahinya lagi. Kali ini dia tidak mencoba meniru jiwanya tetapi hanya menyuntikkan sedikit Reiatsu-nya dengan lembut. Kali ini Shirahoshi terbangun. Oh, wah, tepat saat dia terbangun, Shirahoshi melihat Roja dekat dengannya, dan dia ketakutan dan pingsan lagi. Mulut Roja berkedut karena garis hitam di kepalanya bertambah banyak. Roja menyuntikkan sedikit Reiatsu lagi. Shirahoshi terbangun lagi, kali ini keadaannya sedikit lebih baik. Kali ini dia tidak takut lagi hingga pingsan, tetapi dia menatap Roja dengan ekspresi konyol di wajahnya. Ketika dia perlahan mengingat apa yang terjadi. Jangan mendekat. Apa kau akan mengambil nyawaku? Aku tidak akan takut. Shirahoshi mulai menangis ketika air matanya bercampur dengan air laut. Roja merasakan sakit kepalanya makin kuat, dia merasa meskipun itu Hancock dia tahu bagaimana menghadapinya, tetapi Shirahoshi bahkan tidak membiarkannya bicara. Jangan menangis, aku ingin bertanya sesuatu padamu, bisakah kamu berhenti menangis? Berhenti menangis. Tetapi tidak peduli seberapa keras Roja berusaha menghiburnya, dia tetap menangis. Akhirnya Roja tidak dapat menahannya lagi. Jangan menangis, diamlah. Shirahoshi ketakutan dan tidak berani menangis lagi. Dia akhirnya berhenti. Roja akhirnya menghela nafas, meskipun dia merasa sedikit bersalah melihat matanya yang berkaca-kaca. Setelah menarik napas dalam-dalam, Roja berbicara perlahan. Pertama, aku tidak di sini untuk membunuhmu. Kedua, bisakah kau ceritakan apa yang terjadi di Pulau Manusia Ikan? Apa? Shirahoshi berkedip dan menatap Roja dengan lemah. Dia takut, tetapi ketika Roja tidak melakukan apapun untuk waktu yang lama, dia akhirnya tenang. Setelah dia melihat ke arah Roja, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan hati-hati, apakah kamu benar-benar manusia yang ingin membunuhku? Merah, karena berada di dasar laut, ia tidak dapat bergerak bebas meskipun memiliki kekuatan es. Setelah menenangkan Shirahoshi beberapa saat, ia mengetahui apa yang terjadi di Pulau Manusia Ikan.
Hody Jones, membenci manusia dan bergabung dengan Van der Decken, yang menerobos masuk ke istana Ryugu dan menangkap Neptune dan yang lainnya. Ia menguasai seluruh pulau. Jika Van der Decken mengungkapkan kekuatan Shirahoshi dan Hody mengetahui bahwa Neptune dapat mengancamnya dengan Shirahoshi, dia akan segera membunuh Neptune. Setelah Hody menguasai pulau manusia ikan, hal pertama yang dilakukannya adalah mengumpulkan pasukan sehingga ia bisa menginvasi dunia. Setelah memahami situasinya, Roja tidak bisa menahan tawa. Menyerbu dan menguasai dunia, siapakah yang memberi manusia ikan keberanian seperti itu? Bab 351, Ketakutan Sejati. Di tengah pulau manusia ikan, banyak sekali manusia ikan yang berbaris. Mereka tidak sedisiplin marinir karena mereka agak tersebar. Mereka memiliki momentum yang sangat kuat, karena sebagian besar dari mereka adalah orang jahat. Penampilan mereka cukup untuk menakuti anak-anak. Pulau manusia ikan adalah rumah bagi dua jenis spesies, satu adalah manusia ikan, yang lainnya adalah putri duyung. Dan Anda hampir tidak dapat melihat putri duyung di antara mereka. Pada saat ini, penguasa pulau manusia ikan, Hody Jones berdiri di depan pasukan ini dan memberikan pidatonya. Neptunus yang lemah dan keluarga kerajaannya ingin hidup damai dengan manusia. Dia tidak layak menjadi penguasa pulau manusia ikan. Revolusi manusia ikan telah selesai, dan keluarga kerajaan telah diganti. Sungguh bodoh hidup damai dengan manusia. Kita 10 kali lebih kuat dari manusia lemah itu. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk hidup setara dengan kita? Meskipun Fishman tidak menyukai perang, dan kebanyakan dari mereka mencintai perdamaian, ada minoritas yang ingin memerintah dan yang lainnya tidak sekuat minoritas ini. Kita, manusia ikan, adalah yang terkuat, dan kita harus menguasai dunia. Kekuasaan Neptunus yang lemah sudah berakhir. Aku akan memimpin manusia ikan untuk menjadi penguasa dunia. Hody Jones menggoyangkan lengannya, dan banyak sekali manusia ikan yang mengangkat senjata mereka dan berteriak. Seluruh pulau bergetar karena teriakan mereka sementara para putri duyung merasa gugup dan gelisah. Setelah Hody menurunkan tangannya, dia memberi isyarat untuk meminta beberapa manusia ikan. Bawa mereka. Atas perintahnya, sekelompok manusia ikan membawa beberapa orang dengan wajah pucat, dan beberapa bajak laut manusia yang tampaknya kehilangan jiwa mereka dibawa dan berlutut. Lihat, mereka adalah bajak laut manusia yang datang ke pulau manusia ikan belum lama ini, dan mereka dikalahkan oleh kita, manusia ikan. Hody menyeringai dan melambaikan tangannya ke arah manusia. Aduh, tetesan air yang tak terhitung jumlahnya bagaikan anak panah tajam jatuh ke atas bajak laut manusia. Darah tumpah ke tanah, dan bajak laut manusia jatuh ke tanah. Darah tidak membuat manusia ikan takut. Sebaliknya, mereka bersemangat dan haus darah. Seperti sampah ini, kami akan memberitahu manusia apa itu ketakutan. Hampir tepat pada saat manusia ikan hendak berteriak lagi, sebuah suara yang tidak ringan namun tidak keras tiba-tiba datang dari suatu tempat. Oh, apa yang memberimu, sekelompok makanan laut, keberanian untuk menyebut dirimu lebih baik dari manusia? Siapa? Sebuah cahaya melintas di mata Hody saat dia melihat ke arah suara itu. Di ujung jalan yang kosong, sosok Roja tampak jelas saat ia berjalan perlahan ke arah mereka. Manusia. Ketika Hody melihat Roja, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya sambil berkata dengan dingin, bagaimana manusia ini bisa datang ke pulau manusia ikan? Tidak seorang pun menjawab karena mereka jelas tidak tahu. Hody melirik orang-orang di sekitarnya. Ketika dia melihat tidak ada yang menjawabnya, wajahnya menjadi muram saat dia berkata, lupakan saja, tidak masalah bagaimana dia datang, bunuh dia. Ya, salah satu manusia ikan di sekitar Hody tersenyum licik sambil mengangkat senjatanya ke arah Roja. Namun sebelum dia bisa berlari ke arahnya, sosoknya tiba-tiba berhenti, dan dia berubah menjadi patung es. Penonton pun terkesima. Ketika Hody melihat ini, wajahnya berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa kamu? Seorang manusia, Roja berkata dengan lemah. Hody menunjukkan sedikit kemarahan atas tanggapan ini saat dia berteriak, hancurkan orang itu. Sang manusia ikan melihat rekan mereka membeku dan menjadi takut, tetapi atas perintah Hody, mereka menyerbu Roja dengan senjata mereka. Roja berjalan sambil melirik manusia ikan yang sedang mengamati sekumpulan makanan laut dan berkata, kau ingin menghancurkan kemanusiaan. Siapa yang memberimu keberanian untuk memikirkan hal itu? Ketika suaranya berakhir, Roja mengayunkan lengannya, dan manusia ikan itu kembali membeku, dan kali ini bahkan jalanan pun dipenuhi es. Para penonton sangat ketakutan, bahkan para manusia ikan yang ganas pun tampak takut dan tidak dapat menahan diri untuk mundur sementara tangan mereka gemetar karena senjata mereka. Hanya Hody yang nyaris tak bisa menenangkan diri sambil berteriak, jangan panik, dia hanya manusia. Sambil berteriak, dia mengambil setumpuk pil dan menjejalkannya ke dalam mulutnya dan merasakan kekuatan yang tak ada habisnya di tubuhnya dan wajahnya menunjukkan kesombongan. Dasar manusia rendahan, beraninya kau memasuki pulau manusia ikan. Ketika Hody turun dari tempatnya, seluruh manusia ikan mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Roja secara langsung. Namun, Roja hanya menatapnya dengan rasa kasihan saat dia berkata, kamu seperti katak di dasar sumur, kamu tidak tahu apa itu kekuatan. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu ketakutan yang sebenarnya. Saat suaranya mereda, Roja mengangkat kakinya dan menginjak tanah dengan sedikit kekuatan. Ledakan, seluruh pulau bergetar, bumi berubah menjadi es dalam sekejap dan menyebar kemana-mana. Melihat pemandangan ini, Hody terkejut, dan saat es menyebar, tubuhnya mulai berubah menjadi es. Hody akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk mundur tetapi dia tidak bisa. Dia hampir tidak bisa melangkah mundur, sementara setengah dari kakinya patah secara langsung. Tidak ada darah yang keluar karena jelas darahnya membeku. Roja memandang Hody dengan acuh tak acuh.
Dia sengaja mematahkan kaki Hodi dan tidak membunuhnya secara langsung untuk membuatnya tahu apa itu ketakutan yang sebenarnya. Tubuh Hodi perlahan berubah menjadi es sementara matanya dipenuhi rasa takut. Terutama saat dia melihat sekelilingnya dan melihat seluruh jalan runtuh dan es terus menyebar. Dia hanya mengangkat kakinya dan menginjak tanah, hanya saja tindakan ini membuat lebih dari 10 jalan membeku dan beberapa di antaranya ambruk. Ah, Roja melihat ketakutan di mata Hodi. Namun, Hodi berteriak dan tiba-tiba mengangkat tangannya ke langit. Aduh, gelembung besar di sekitar pulau itu pecah, tetapi yang mengejutkan adalah airnya tidak mengalir deras ke pulau itu sama sekali. Hampir pada saat itu, laut di sekitar pulau berubah menjadi es dan membungkus seluruh pulau. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Hodi meraung karena tidak percaya apa yang terjadi. Penghinaannya terhadap umat manusia hancur total oleh pemandangan ini. Dia tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Dia akhirnya putus asa saat dia benar-benar berubah menjadi patung es. Setelah menatap Hodi Jones yang membeku dengan acuh tak acuh, Roja mendongak dan melihat es di sekitar pulau. Dia melepaskan bangkai dan menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata, "Ah, sepertinya, aku melakukan terlalu banyak hal." Bab 352, Pemrosesan. Di Istana Ryugu di dalam Pulau Manusia Ikan, setelah kelompok Hodi Jones dikalahkan, Neptunus dan yang lainnya dilepaskan sambil terlihat agak canggung. "Terima kasih atas bantuan Anda." Neptune mengucapkan terima kasih kepada Roja. Sebagai Raja Pulau Manusia Ikan, ia mengetahui identitas Roja. Jika bukan karena bantuannya, Pulau Manusia Ikan mungkin akan berada dalam masalah besar. Roja menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berkata dengan sedikit mencibir, sebagai Raja Pulau Manusia Ikan, tertangkap dan hampir terbunuh benar-benar. Petik 2,2. Neptunus tercengang. Para menteri di sekelilingnya tercengang. Baiklah, mari kita bahas poin-poin pentingnya. Shirahoshi adalah Poseidon, salah satu dari 3 senjata kuno. Bagaimana kau akan menghadapinya? Roja memandang Neptunus dan yang lainnya sambil berkata. Raja Laut sangat kuat. Raksasa itu dapat dengan mudah menghancurkan sebuah pulau. Kekuatan penghancur mereka tidak kalah dengan Shirohige. Dengan jumlah mereka yang besar, menghancurkan dunia bukanlah hal yang mustahil. Ketika Pluto mampu menghancurkan pulau-pulau tersebut, para Raja Laut yang dikendalikan oleh Poseidon dapat melakukan hal yang sama dengan mudah. Kekuatan Uranus hampir tidak diketahui. Ini, Neptunus canggung dan tidak tahu harus berbuat apa. Berita tentang Shirahoshi sebagai Poseidon disembunyikan. Namun kini seluruh pulau mengetahuinya dan cepat atau lambat seluruh dunia juga akan mengetahuinya. Mereka tidak dapat berhadapan dengan seorang Hodi Jones pun, apalagi berhadapan dengan kekuatan besar di dunia. Terlalu sulit untuk menjaga Shirahoshi, tetapi mustahil untuk menyerahkannya. Shirahoshi adalah putrinya, bagaimana mungkin dia menyerahkan putrinya? Apa saranmu? Salah satu menteri melihat Neptunus tidak bisa mengambil keputusan, hanya bisa menatap Roja dengan seksama dan bertanya. Roja mendongak dan berkata, lokasi Pulau Manusia Ikan cukup bagus. Tidak jauh dari Sabondi Soto, dan dekat dengan markas besar marinir. Shirahoshi adalah Poseidon, dan aku tidak bisa hanya berdiam diri ketika kekuatan seperti itu beredar. Kejadian sebelumnya membuatku sangat marah. Jika kekuatan ini jatuh ke tangan yang salah. Wajah Roja menunjukkan seringai. Meskipun dia tidak takut pada Raja Laut, jika Raja Laut menyerang suatu tempat yang tidak dekat dengannya, itu akan menjadi buruk. Karena berita tentang Shirahoshi tidak akan terkungkung, mustahil untuk membiarkan Shirahoshi tanpa perlindungan apapun. Hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ketika mendengar perkataan Roja, Neptune menghela napas lega karena ia takut Roja akan mengabaikan hal ini. Jika ia mengabaikannya, itu akan menjadi masalah besar. Karena Roja bersedia menghadapinya, itu jauh lebih baik. Bahkan jika ia memberikan syarat yang berat, selama Pulau Manusia Ikan tidak hancur, ia bersedia menerima apapun. Bukan tidak mungkin bagi manusia ikan dan manusia untuk hidup berdampingan. Setelah beberapa saat, Pulau Manusia Ikan akan dipindahkan ke atas laut. Aku akan menempatkan marinir di dekat sini dan tidak akan mengganggu apapun yang kalian lakukan, tetapi jika terjadi kecelakaan lagi, marinir akan menahan mereka, ada masalah. Tidak masalah, tidak masalah. Neptune mengangguk lagi dan lagi. Ia mengira Roja akan mengajukan beberapa tuntutan keras, tetapi apakah ia bersedia untuk tidak mengganggu hak pengelolaan pulau, ia juga memberi mereka hak untuk hidup berdampingan yang mengejutkannya. Dan hal terakhir yang dia katakan sepertinya mengimplementasikan bahwa mereka akan mengganggu kekuasaan Pulau Manusia Ikan, tetapi sebenarnya, itu merupakan cara perlindungan bagi mereka. Mengenai pemindahan pulau, Neptune sudah lama mengusulkan hal ini, tetapi karena beberapa kejadian, hal itu tidak dapat dilaksanakan. Sekarang, jika marinir ditempatkan dan melindungi mereka, tidak ada masalah. Siapakah yang berani menantang otoritas marinir saat ini? Meskipun Neptune ditahan selama berhari-hari, dia tahu apa yang terjadi selama hari-hari itu. Seluruh dunia berusaha memusnahkan bajak laut. Tidak masalah. Roja mengangguk, ekspresi seriusnya menghilang, lalu sebuah senyuman muncul di wajahnya saat dia melihat pemandangan di luar dan berkata, pemandangan di Pulau Manusia Ikan bagus. Neptunus tersenyum dan berkata, saya sudah menyiapkan jamuan makan. Kalau Anda tertarik, mengapa tidak mencoba Istana Ryugu? Tidak, aku akan pergi sendiri. Masih banyak hal yang harus kau urus, jangan harap aku akan membantumu sekarang. Roja menatap Neptune dan sepertinya dia harus menyerahkan ini pada Fujitora untuk ditangani. Belum lagi masalah Pulau Manusia Ikan baru saja stabil, dan dia tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Setelah berbincang sebentar, Roja pun keluar dan berkeliaran di luar istana, sedangkan Neptunus dan yang lainnya tidak berani menentang pendapat Roja dan juga Roja tidak membutuhkan perlindungan apapun.
Setelah beberapa putaran di pulau, sebuah bangunan seperti peri muncul di depan Roja yang merupakan taman istana Ryugu. Tentu saja, Roja datang ke sini bukan untuk melihat pemandangan indah itu, melainkan untuk mencari Shirahoshi. Ia masih penasaran dengan kekuatan senjata kuno bernama Poseidon karena tampaknya ada hubungannya dengan kekuatan jiwa. Roja sama, Shirahoshi yang sedang berdiam diri di taman tampak gembira sambil memetik kerang dan membuat menara dari kerang tersebut. Ia tidak keluar dari kamarnya untuk waktu yang lama dan kemudian dipaksa oleh Van der Decken begitu ia keluar. Ketika dia melihat Roja, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia menyelamatkannya dari Van der Decken dan membantu menyelamatkan ayahnya dan yang lainnya dari Hodi, jadi dia tidak takut lagi pada Roja. Apakah kamu tidak takut padaku kali ini? Roja tersenyum. Shirahoshi memegang dagunya dan tersenyum pada Roja dengan riang, yah, Roja sama adalah orang yang baik. Aduh, entah mengapa dia mendapat kartu orang baik. Mulut Roja berkedut. Saya bukan orang baik. Roja mengoreksinya dan melompat ke depan Shirahoshi dan berkata, jangan bergerak. Ketika Shirahoshi mendengar kata-kata Roja, dia tidak bergerak. Roja mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekannya di antara kedua alisnya, sekali lagi dia mencoba merasakan kekuatan Poseidon. Bab 353, Niat Membunuh. Pemerintah dunia dan naga langit menguasai banyak senjata, mereka mungkin tidak sekuat senjata kuno, tetapi mereka tidak jauh tertinggal. Roja tidak pernah tertarik pada Pluto. Sedangkan Poseidon, karena ia pernah berhubungan dengannya, ia ingin tahu apa itu. Kali ini, karena Shirahoshi tidak memiliki pertahanan apapun terhadap Roja, Roja dengan mudah memeriksa jiwanya. Setelah diperiksa lebih teliti, Roja menemukan bahwa jiwa Shirahoshi tidak jauh berbeda dari biasanya, dia hanya memiliki kemampuan aneh yang bersemayam di dalam jiwanya. Itu seperti integrasi Roja dengan Sen Maboroshi. Tentu saja, dibandingkan dengan Sen Maboroshi, kekuatan Shirahoshi jauh dari sekuat Roja. Roja membuka matanya lalu menarik kembali pandangannya dan mengangguk padanya sedikit, jadi ini misteri di balik Poseidon, Shirahoshi, aku akan bertanya padamu. Ya, mata Shirahoshi yang berair menatap Roja dengan rasa ingin tahu. Roja terdiam sejenak lalu berkata, kau memiliki kekuatan salah satu dari 3 senjata kuno, kekuatan Poseidon. Kau menginginkan kekuatan ini, jika tidak, aku bisa mencabutnya darimu. Shirahoshi tertegun lalu menunjukkan keterkejutannya saat dia bertanya, benarkah? Yah, mungkin aku bisa melakukannya. Roja mengangguk dan pada saat yang sama, dia berkata dalam hatinya, inilah Shirahoshi, murni, baik hati, dan pemalu. Dia tidak haus kekuasaan dan tidak menginginkan kekuatan Poseidon. Dan lagi pula, dia tidak cocok dengan kekuatan Poseidon, dan identitas ini mungkin mengancamnya selama sisa hidupnya. Shirahoshi mengangguk tanpa ragu. Melihat Shirahoshi mengangguk, Roja menatapnya dengan hati-hati dan mengangguk sambil mengulurkan tangannya dan menempelkannya di dahinya lagi. Aduh, kali ini, Roja menggunakan kekuatan Sen Maboroshi dan mencoba melahap kekuatan Poseidon secara paksa. Karena Roja melindungi Shirahoshi, dia hampir tidak terpengaruh oleh hal ini. Kekuatan Poseidon terus-menerus berjuang untuk melawan kekuatan Roja. Roja merasakan perlawanan dan mendengus. Dia menggunakan lebih banyak kekuatan dan melahapnya dengan paksa lalu mengambil kembali Reiatsunya. Setelah melahap kekuatan Poseidon, Roja bisa merasakan Sen Maboroshi semakin kuat. Meskipun dia menduganya, dia masih tersenyum. Karena akhir-akhir ini, meningkatkan kekuatannya cukup sulit. Tuan Roja, Anda baik-baik saja. Shirahoshi melihat Roja menarik tangannya dan berkedip. Tidak apa-apa. Roja memejamkan matanya sedikit lalu membukanya lagi. Dia mengangguk ke arah Shirahoshi dan tersenyum, bagaimana perasaanmu? Tidak ada yang berubah, tapi sepertinya aku agak mengantuk. Setelah itu, Shirahoshi merasa lelah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap lalu dia tiba-tiba jatuh di depan Roja dan tertidur. Hal ini sudah diduga. Saat ini, Shirahoshi terlalu imut hingga kata-kata tidak dapat menggambarkannya. Roja mengangkat Shirahoshi yang jatuh di pundaknya dan menatapnya sambil tersenyum lembut, berbahagialah, Putri Duyung. Inilah yang paling kau inginkan. Setelah memberitahu Neptune bahwa Shirahoshi tidak lagi memiliki kekuatan Poseidon, Roja meninggalkan Pulau Manusia Ikan dan kembali ke markas besar. Ia siap mengirim Fujitora untuk pergi dan menangani masalah Pulau Manusia Ikan. Tetapi saat dia kembali, dia mendengar hal baru yang membuatnya marah. Aduh, identitas Hancock, bagaimana bisa bocor? Ekspresi Roja penuh amarah, dan cangkir di tangannya pecah. Fujitora berdiri di depan Roja dan menjelaskan secara singkat. Penyebabnya adalah saudara perempuan Hancock, Sandersonia, yang tanda kutukannya terlihat saat dia sedang bertempur dengan beberapa anak buah naga langit dan tidak dapat menutupinya tepat waktu sehingga berita itu pun menyebar ke seluruh dunia dengan cepat. Tak lama kemudian, seseorang sampai pada kesimpulan bahwa ketiga saudari itu memiliki tanda itu. Kemudian, naga langit menyadari bahwa Hancock dan saudara-saudarinya adalah budak yang dibebaskan oleh Fisher Tiger 1 dekade lalu. Hal berikutnya, naga langit meraung di Mary Joyce untuk membawa Hancock kembali kepada mereka. Jadi ini sebabnya mereka mengirim Chapnol ke Amazon Lily. Roja berkata dengan tenang, meski tidak ada kemarahan dalam suaranya, atmosfer di sekitar mereka terasa tertekan seakan-akan mereka berada di neraka. Hubungan antara Roja dan Hancock bukanlah rahasia di markas besar, karena dia sering pergi ke Amazon Lily tanpa menutupi apapun. Meskipun identitas Hancock sebagai Ratu Bajak Laut tidaklah gemilang, dia adalah wanita tercantik di dunia. Hal ini dianggap sebagai romansa antara keduanya dan semua orang tersenyum ketika membicarakannya. Jadi ketika marinir menerima perintah untuk membawa Hancock kembali. Aokiji sedang cuti karena ia ingin berlibur. Adapun Kisaru, ia mengaku sedang sakit dan tidak bisa melaut untuk beberapa waktu.
Lucu sekali. Meskipun mereka tidak tahu hubungan macam apa yang dimiliki Roja dan Hancock, dia tidak ingin menginjak ranjau. Para laksamana tidak melakukannya, dan para tetua tidak bodoh. Mereka tentu tahu bahwa ada masalah, tetapi mereka tetap memilih untuk menyerang Amazon Lily dan mengirim Chapnol. Fujitora menarik napas dalam-dalam dan berkata, kau harus memikirkannya. Meskipun orang-orang Amazon Lily sudah lama tidak menjadi bajak laut, mereka tetap memiliki sejarah yang kelam. Jika berita tentang campur tanganmu tersebar, reputasimu mungkin. Roja ingin berhadapan dengan Celestial Dragon, dan Fujitora tahu hal ini. Ini sama saja dengan menjadi musuh pemerintah dunia. Reputasi Roja membuat pemerintah dunia tidak dapat mengambil tindakan apapun terhadapnya. Dan ini adalah sesuatu yang sengaja dilakukan oleh pemerintah dunia. Begitu Roja mengambil langkah pertama, pemerintah dunia akan langsung menggunakannya untuk melawannya, dan reputasinya akan sangat rusak. Saat itu, mereka akan punya alasan untuk menyerang Roja. Namun setelah mendengar perkataan Fujitora, Roja menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba melangkah maju. Pakaian Shinigami berwarna hitam dan putih muncul, dan Roja tiba-tiba terbang. Selama 800 tahun, mereka telah duduk di posisi mereka terlalu lama, sehingga mereka lupa apa arti rasa takut. Ledakan, suatu sosok melintasi langit dan menuju ke laut. Pada saat ini, banyak mata menatap sosok di langit dengan takjub karena niat membunuh yang keluar darinya menyesakan. Seseorang pasti akan mati. Bab 354, Bunuh. Bunga Amazon Lily yang biasanya damai, kini mengeluarkan asap kemana-mana. Setelah identitas Hancock terungkap ke dunia, kekuatan di pulau itu terbagi menjadi dua. Satu mendukung Hancock, dan yang lain merasa bahwa Hancock tidak layak menjadi permaisuri. Dalam pertikaian kedua kubu tersebut muncullah Chapnol yang membuat kedua kubu tersebut berhenti dan memilih bertahan terlebih dahulu. Hentikan perjuangan yang tidak perlu. Saat kau melarikan diri dari Mary Joyce, kau tidak lebih dari seorang budak yang berlarian. Salah satu anggota Chapnol mengenakan topeng, dan nada suaranya terdengar agak tua saat melawan Hancock. Anggota Cap 9 yang menjadi bagian dari Chapnol belum terjadi, jadi yang menyerang sekarang adalah generasi Chapnol sebelumnya. Ledakan, Hancock melancarkan tendangan yang berhasil diblokir senjata Chapnol. Hancock menggertakkan giginya dan berkata, pergi. Tak seorang pun bisa mengalahkanku di sini. Sang CP0 mendengus, sebagai seorang budak, kau berani melarikan diri, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu, menyerah saja. Hancock menarik napas dalam-dalam dan menatap mereka dengan dingin, lalu melanjutkan serangannya. Pemimpin CP0 itu kuat, dia sekuat Laksamana. Untungnya, setelah berlatih dengan Roja, Hancock lebih kuat dari sebelumnya dan bisa menahan Laksamana untuk sementara waktu. Namun Anda tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk orang lain. Saudara perempuan Hancock bekerja sama dengan para prajurit dan bertarung dengan anggota CP0 lainnya. Dengan cara ini, cepat atau lambat pulau itu akan jatuh. Kamu tidak jahat, tapi apakah kamu pikir bawahanmu seperti kamu? Pemimpin CP0 tidak dapat menang melawan Hancock, dan karena pesonanya, dia kesulitan untuk menjaga pikirannya tetap jernih, jadi dia mulai berbicara untuk mencoba mengalihkan perhatiannya. Begitu pemimpin itu berbicara, Hancock mendengar teriakan dan menoleh ke belakang untuk melihat saudarinya sudah kalah. Aduh, pemimpin CP0 mengambil kesempatan dan menyerang Hancock yang mundur setelah menghindari serangan ini dengan susah payah. Kau pikir kau bisa mengalahkan orang-orang ratu ini? Kamu seharusnya peduli pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Minggir. Pada saat ini, Baba muncul dan menyelamatkan Sandersonia dan menyeimbangkan situasi untuk sementara waktu. Cepat atau lambat, mereka akan jatuh pada tingkat ini. Satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan pulau itu saat ini adalah Roja. Tapi, apakah Roja akan datang? Nyonba tidak yakin, karena jika Roja membantu, dia akan mengkhianati pemerintah dunia. Dan pemerintah dunia tidak akan tinggal diam jika dia melakukannya. Mereka akan mengambil kesempatan untuk menekan gengsi Roja dan mendapatkan kembali kendali atas marinir. Pertarungan masih berlanjut, dan situasinya tidak menguntungkan Amazon Lily. Pemimpin CP0 tidak mengizinkan Hancock pergi membantu para prajurit sehingga dia bisa mengalahkannya pada akhirnya. Hancock mampu menahan pemimpinnya, tetapi anggota lainnya tidak lemah, jadi dia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Hai, melihat Hancock hendak kalah, pemimpin CP0 berkata dengan nada bercanda, siapa yang mengira kalau si cantik nomor satu itu adalah seorang budak yang melarikan diri. Dia mengejek dengan tatapan penuh penghinaan. Anggota CP0 di sampingnya juga sama. Dia memandang rendah Hancock dan membencinya. Pada saat ini, Hancock melihat ke belakang mereka dengan canggung dan melangkah mundur beberapa langkah. Keduanya menatapnya dengan aneh, tetapi sesaat kemudian, wajah mereka berdua berubah saat mereka melihat ke belakang. Di kejauhan terlihat sebuah sosok terbang ke arah mereka dengan penuh niat membunuh. Saat sosok itu bergerak, laut di bawahnya berubah menjadi es. Roja ada di sini. Pada saat ini, semua orang di Amazon Lily melihat kejadian itu dengan tatapan terkejut. Beberapa anggota CP0 yang dekat dengan tepi pulau saling memandang dan dapat melihat ketakutan di wajah masing-masing. Salah satu dari mereka menarik napas dalam-dalam dan berteriak pada Roja, pedang hantu. Kenapa kau ada di sini? Untuk membunuh. Wajah Roja dingin, dia tiba-tiba mendarat di pulau itu. Tangannya berkelebat, dan beberapa anggota CP0 berubah menjadi es lalu ambruk. Orang-orang CP0 melihat ini dan menarik napas dalam-dalam karena takut. Mereka tahu cerita Insight, dan mereka datang ke sini untuk menjebak Roja, tetapi mereka tidak menyangka Roja benar-benar tidak peduli dengan identitasnya. Demi Hancock, dia berani menghancurkan wajah pemerintah dunia dan membunuh CP0 di depan umum. Seorang anggota CP0 dengan keringat dingin mengalir di dahinya tidak dapat menahan diri untuk berteriak pada Roja dengan rasa bersalah, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?
Bising, Roja berkata dengan acuh tak acuh dan mengayunkan pedangnya. Riak-riak di udara menyebar dan bumi retak, anggota CP melihat serangan pedang ini, dan sebelum dia menyadarinya, dia pingsan. Cepnol di depan Roja bagaikan semut. Pedang hantu, kamu seorang laksamana, beraninya kamu menentang pemerintah dunia dan naga langit demi seorang budak. Pemimpin Cepnol melihat Roja membunuh anggota Cepnol, dan keringat dingin menetes dari dahinya saat dia menggertakkan giginya. Anda salah, bukan aku yang menentangmu, tapi kaulah yang menentangku. Roja menatapnya dengan dingin dan berkata, satu hal lagi, Hancock bukanlah seorang budak, dan tidak ada seorang pun yang berani menyinggung perasaannya. Roja tidak tahu apakah adegan ini disiarkan kepada para tetua atau tidak, tetapi dia bersikap acuh tak acuh. Suaranya dipenuhi amarah saat dia mengayunkan pedangnya. Aduh, pemimpin CP0 itu menyipitkan matanya karena tidak dapat menghindari pedang yang jatuh di kepalanya. Dia tewas karena serangan pedang itu, dan darah memenuhi tanah. Bab 355, para tetua, keluarlah. Pertarungan melawan bunga lili Amazon berangsur-angsur mereda. Saudara perempuan Hancock dan para prajurit memandang Roja dengan rasa terima kasih dari kejauhan. Mata Nyonba bersinar, tetapi dia sedikit gugup. Dia tahu bahwa kedatangan Roja ke sini berarti dia baru saja mengkhianati pemerintah dunia. Akankah dia memutuskan untuk mendominasi dunia? Apakah kekuatan pribadi atau kekuatan militer yang menguasai dunia selama 800 tahun? Di bawah pengawasan banyak orang, Roja menatap Hancock dengan senyum lembut dan mengulurkan tangannya ke rambutnya yang sedikit berantakan. Aku akan mencari seseorang untuk mengurus ini. Kau ikut denganku atau menunggu di sini? Aku ikut denganmu. Hancock menjawab lembut sambil menatap Roja, dia merasa diberkati seolah-olah ini adalah saat yang paling bahagia dalam hidupnya. Ayo pergi. Roja tersenyum, meraih tangannya dan berjalan di kejauhan. Tanpa membutuhkan perahu, mereka berdua berjalan di atas laut yang membeku. Di belakang mereka, orang-orang di Amazon Lily melihat kejadian ini dengan lega. Baru setelah mereka berada cukup jauh, seseorang bereaksi. Hime sama, Roja sama, mau kemana? Seseorang tak dapat menahan diri untuk berteriak, tetapi Roja dan Hancock sudah jauh dari sana. Tidak perlu berteriak. Nyonba berjalan dengan tongkat ularnya sambil berkata, mereka pergi untuk menantang pemerintahan dunia yang tidak tergoyahkan selama 800 tahun terakhir. Di pusat dunia, Mary Goyce yang merupakan tempat pemerintahan dunia berdiam selama 800 tahun dan bahkan di era paling kacau sekalipun, pemerintahan tersebut tidak pernah terguncang. Di dalam sebuah gedung, kelima tetua berkumpul di sekitar sebuah meja. Dia memulainya. Bagus. Kali ini, marinir tidak akan punya banyak orang yang memihaknya. Meskipun kita masih akan kesulitan memimpin marinir, akan sulit baginya untuk memerintahkan mereka menyerang kita sekarang. Wajah para tetua tampak dingin. Salah satu dari mereka memegang video dan musi dan berdiri sambil berkata, bawa gambar ini ke marinir dan perintahkan pencopotan pangkat laksamananya. Aku setuju. Ya, saatnya melakukannya. Mereka semua berbicara dengan dingin karena mereka ingin mendapatkan kembali kendali atas marinir dan menghancurkan Roja yang mengganggu kekuasaan mereka. Setelah perintah itu dikeluarkan, salah seorang tetua dengan pedang di tangannya berkata, meskipun kita dapat menyingkirkannya dari jabatannya, kekuatannya terlalu kuat, dan itu merupakan ancaman. Bagaimana persiapannya? Para naga langit sudah setuju karena Roja adalah musuh mereka. Itu bagus. Perintah dari para tetua dengan cepat sampai ke markas besar, tetapi kecepatan pelaksanaan perintah itu terlalu lambat, lebih lambat dari yang mereka bayangkan. Mereka menghadapi perlawanan dari Garp, Aokiji, dan Fujitora. Bahkan setelah beberapa waktu, pesanannya masih belum terkirim. Dan sementara para tetua menunggu laporan, di kejauhan, dua sosok berjalan berdampingan di udara. Kemanapun mereka lewat, laut di bawah mereka berubah menjadi es. Langit mulai meredup, dan suhu mulai semakin rendah. Setelah beberapa saat, ketika Mary Goyce sudah dalam pandangan mereka, Roja berkata, tunggu aku di sini. Oke, Hancock mengangguk sedikit dan tersenyum padanya. Roja menatap Mary Goyce, dan tatapan matanya berubah dari tatapan lembut sebelumnya menjadi tatapan dingin. Seolah musim semi berubah menjadi musim dingin, suhu turun ke tingkat yang mengerikan. 5 tetua, keluar. Suara itu menyebar ke seluruh Mary Goyce bagaikan guntur, dan saat suara itu jatuh, tekanan mengerikan menyebar ke seluruh tempat. Banyak jendela pecah karena gelombang suara itu. Selama 800 tahun, Mary Goyce hidup dalam kedamaian, namun kini gara-gara perkataan Roja, keadaan berubah menjadi kacau, seakan-akan murka Tuhan menimpa mereka. Wajah kelima tetua tiba-tiba berubah, Roja tiba lebih cepat dari yang mereka duga. Mereka belum bergerak, dan Roja sudah ada di sini. Ya, pedang hantu laksamana marinir. Apa yang dia lakukan? Banyak sekali petugas yang merasa ngeri. Orang-orang keluar, dan mereka yang setia kepada 5 tetua memandang Roja dengan dingin dan berteriak. Pedang hantu, sungguh arogan, beraninya kau datang dan berteriak memanggil 5 tetua untuk ledakan. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Roja meliriknya, dan tekanan mengerikan menimpanya. Dia terbanting ke tanah, dan tubuhnya hancur dan merenggut nyawanya. Melihat hal itu, para pejabat pemerintah dunia menjadi takut dan wajah mereka memucat. Roja berani membunuh di Mary Goyce. Seorang pejabat tinggi menunjukkan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia berdiri dan berteriak pada Roja. Kau tahu di mana kau berada. Beraninya kau. Ledakan. Seperti sebelumnya, tanpa menunggu dia menyelesaikan kalimatnya, hawa dingin yang mengerikan menyebar dan pejabat itu berubah menjadi patung es, lalu hancur dan berhamburan ditiup angin. Siapa lagi? Tatapan Roja menyapu para pejabat pemerintah dunia, membuat mereka tercengang. Mereka merasa merinding karena tidak berani menatap Roja.
Mereka tidak ragu bahwa jika mereka berbicara, mereka akan mati tanpa mengetahui caranya. Roja memandang mereka dari atas, dia tiba-tiba melihat ke arah gedung pemerintahan dunia dan mengayunkan pedangnya. Aku ingin melihat sampai kapan kau ingin bersembunyi. Aduh, pedang itu mengarah langsung ke gedung pemerintahan dunia. Wah, di bawah tatapan banyak orang, bangunan yang berdiri tegak selama 800 tahun dipotong menjadi dua oleh Roja. Beberapa pejabat yang lemah begitu ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah dan wajah mereka penuh ketakutan. Ini adalah hari berakhirnya pemerintahan 800 tahun itu. Bab 356, Pelepasan Es dan Api. Gemuruh, gedung pemerintahan dunia yang dibelah dua oleh Roja terbanting, dan banyak sekali pejabat yang berteriak dan berlari liar di kejauhan. Pada saat ini, beberapa suara gemuruh terdengar dari bangunan yang runtuh, dan 6 sosok melesat keluar dan berdiri di depan Roja. Kau, berani sekali menghancurkan gedung pemerintahan dunia. Kelima tetua itu menjadi sangat marah saat melihat bangunan itu dan salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak pada Roja. Keempat orang lainnya berdiri di sampingnya dengan wajah yang jelek. Selain 5 tetua, orang keenam adalah panglima tertinggi pemerintahan dunia yang menatap dingin ke arah Roja. Apakah kamu akhirnya keluar? Kupikir kamu masih ingin bersembunyi di sana. Roja mencibir dan berkata, apakah nyaman menjadi anjing para naga langit? Lancang, mendengar suara Roja, para tetua pun makin marah. Salah satu di antara mereka melepaskan niat membunuhnya saat sosoknya tiba-tiba berkelebat. Roja mendengus, Kenbunsokunya sudah pada tahap terakhir, dia bisa meramal masa depan dan tidak menunjukkan ekspresi apapun saat dia mengayunkan pedangnya kembali. Aduh, saat sesepuh itu muncul lagi, kebetulan dia ada di posisi pedang Roja, dia tak ragu lagi mengeluarkan kemampuannya, dan dia pun menghilang lagi. Buah paramesia dari sistem luar angkasa, kamu memperoleh kemampuan teleportasi. Roja mendengus dan menghantamkan pedangnya ke tanah di bawahnya ke arah keempat tetua beserta Kong. Ambil ini, kelima orang itu berteriak serempak sambil menggunakan kemampuannya masing-masing untuk menangkis serangan tersebut. Roja tidak hanya menggunakan serangan pedang biasa, ia juga menggunakan es dalam serangannya. Para tetua dapat menangkis serangan itu, tetapi kekuatan dingin itu tetap membuat mereka menggigil. Kamu pikir, hanya kamu sendiri yang bisa mengendalikan segalanya. Tetua yang memegang pedang itu menyerbu ke arah Roja dan pada saat yang sama mengayunkan pedangnya. Serangan energi pedang raksasa menimpa Roja. Dia berada di level Master Pedang Agung. Kemudian, sesepuh lainnya tiba-tiba pakaiannya hancur, dan cahaya muncul di tubuhnya, dia berubah menjadi iblis seperti Magellan. Dia mengepalkan tangannya dan menyapu bola energi hitam ke arah Roja. Buah Zoan, bentuk iblis. Ledakan, pedang dan energi hitam tiba-tiba jatuh menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi, seluruh pulau tampak runtuh. Kekuatan para tetua tidaklah sama, tetapi yang terlemah dapat bersaing dengan seorang laksamana. Orang yang menggunakan teleportasi bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Barisan ini bahkan lebih mengerikan dari Yonko. Beberapa pejabat langsung tewas akibat serangan ini sementara yang lainnya berusaha mati-matian melarikan diri dengan wajah penuh kesedihan dan ketakutan. Dan pada saat ini, sebuah suara terdengar dari reruntuhan dengan dingin. Apakah kekuatanmu hanya sebatas ini? Aduh, kekuatan dingin tiba-tiba menyebar, dan daratan retak dan dipenuhi es. Es terus menyebar hingga mengubah Mary Gois menjadi padang es. Roja melangkah maju sambil memegang Sen Maboroshi, dan momentum mengerikan menghantam kelima tetua dan Kong. Dia sama sekali tidak terluka. Melihat Roja baik-baik saja bahkan setelah serangan mereka, 5 tetua menarik napas dingin dalam-dalam. Meskipun mereka melihat kekuatan Roja dalam perang, mereka tidak mengenal Roja dan tidak menyadari betapa kuatnya dia. Serang bersama, salah satu tetua berkata, dan mereka semua mulai bekerja sama. Bahkan tetua yang memiliki buah teleportasi dan bersembunyi sebelumnya mencoba menyerang Roja. Ledakan, ledakan, seberapa kuat Laksamana dan Yonko. Hampir pada saat itu, pulau itu berguncang, dan awan gelap berkumpul di langit. Dari tengah pulau, bumi runtuh. Sejumlah naga langit yang dikawal anggota CEP dan dianggap sebagai dewa turut menyaksikan kejadian ini. Setelah terdengar suara gemuruh yang keras, para tetua memandang ke arah tengah reruntuhan dengan gugup. Di dalam reruntuhan, 2 tebasan pedang ditembakkan membentuk salib yang membuat debu menghilang. Sosok Roja muncul lagi sambil mengenakan pakaian Shinigami tanpa ada tanda-tanda kerusakan padanya. Sepertinya kamu benar-benar berusaha keras dan menggunakan seluruh kekuatanmu. Tatapan mata Roja dingin dan penuh kesombongan. Ia tiba-tiba berhenti menggunakan Daiguren Hyorimaru dan Haka no Togami dan memegang Sen Maboroshi dengan kedua tangannya. Aduh, setelah beberapa saat, Sen Maboroshi tampak meleleh dan terbelah dari tengah dan berubah menjadi 2 pedang yang identik, satu di tangan kanan Roja dan yang lainnya di tangan kirinya. Dia memegang pedang dalam bentuk salib dan berkata, semua yang ada di dunia ini, berubah menjadi abu, Ryujin Jaka. Aduh, pedang di tangan kirinya tiba-tiba berubah menjadi warna merah keemasan dan api tak berujung muncul di samping Roja. Lalu dia berkata lagi, Bankai, Haka tanpa Togami. Gelombang dingin tiba-tiba menyapu dari sisi kanannya dan dalam sekejap, sisi kanannya dipenuhi es sementara sisi kirinya dipenuhi api. Inilah kekuatan yang dipikirkan Roja setelah perang, menggunakan api dan es secara bersamaan melelahkan meskipun dia menyelesaikannya. Di sebelah kirinya terdapat neraka, dan di sebelah kanannya terdapat padang yang dipenuhi es. Roja berdiri di tengahnya bagaikan dewa yang mengendalikan segalanya. Nitoryu, tebasan silang. Aduh, pedang api itu menebas secara vertikal seolah hendak membelah langit dalam perjalanannya sedangkan pedang es menebas secara horizontal sembari mengubah apapun yang ada di jalurnya menjadi es. Ketika 5 tetua melihat kejadian ini, mereka tercengang, menghadapi serangan ini mereka merasa tidak akan mampu menghentikannya.
Blokir itu. Penatua yang memiliki teleportasi langsung menghilang, dan keempat orang lainnya bergabung dengan Kong dan mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk mencoba menahan serangan ini. Bisakah serangan Roja diblokir semudah itu? Di tengah bentuk salib itu, api dan es tampak menyatu dan membentuk kekuatan yang bahkan lebih mengerikan daripada yang terakhir. Ledakan. Di bawah serangan ini, keempat tetua bersama Kong dikalahkan. Tubuh para tetua tiba-tiba merasakan dingin, dan setelah beberapa saat, mereka hancur karena panas. Tubuh mereka tidak dapat menahan kekuatan dingin dan panas yang ekstrim. Kulit mereka pecah-pecah, dan darah terus mengalir. Satu gerakan, hanya dengan satu gerakan, empat tetua dan Kong dikalahkan. Adegan ini membuat para pejabat yang melarikan diri tampak lesu, pikiran mereka menjerit, dan mata mereka hampir tertunduk ke tanah. Bab 357, Pluto. Para tetua dan Kong semuanya berpikir keras tentang cara menghadapi kekuatan Roja yang membunuh Kaido dan Shirohige, tetapi mereka gagal. Tadi, Roja bahkan tidak menggunakan kekuatan itu, dan mereka tetap tidak bisa melawan. Pada saat ini, tetua kelima yang menggunakan teleport untuk melarikan diri melihat betapa sulitnya menghadapi Roja, jadi dia diam-diam pergi untuk menyerang Hancock di luar Marigold. Roja melihat ini menggunakan Kenbunsoku Haki miliknya, dia sudah menangkap aksinya terlebih dahulu. Mencari kematian, mata Roja berkilat dingin, niat membunuhnya melesat ke langit saat dia mengayunkan pedangnya. Tetua yang baru saja berteleportasi di samping Hancock, sebelum dia sempat menyerang, pedang Roja sudah menyerangnya. Dia tidak ragu untuk menyerang Hancock dan menghilang lagi. Setelah muncul lagi, dia berada di samping Roja ingin menyelinap menyerangnya. Kau benar-benar pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Mata Roja dipenuhi dengan niat membunuh saat tangan kanannya mencengkeram Sen Maboroshi. Pedang itu bergetar seolah-olah menjadi ilusi. Roja mengayunkan pedangnya kembali. Sang tetua menghilang lagi. Namun kali ini Roja mencibir dan langsung menebas dengan Sen Maboroshi ke satu arah dan tiba-tiba menembus kekosongan. Terdengar teriakan dari kehampaan, sosok sesepuh itu muncul lagi dan langsung jatuh ke tanah, dadanya tertusuk pedang, darah pun muncrat dari lukanya. Ini tidak mungkin. Kemampuannya adalah teleportasi, mirip dengan buah pintu tetapi lebih kuat. Pintu buah tersebut membuka ruang di mana saja yang memungkinkan orang untuk memasuki ruang yang berbeda dan kemampuannya tidak memungkinkan dia untuk membawa orang lain, tetapi dia dapat dengan bebas teleportasi antara ruang itu dan ruang yang sebenarnya. Dengan kemampuan ini, kecuali seseorang menggunakan Kenbunsoku secara ekstrim dan meramalkan masa depan, ia dapat menghindari serangan diam-diamnya, atau seseorang yang tidak takut dengan serangan diam-diam, tidak ada seorang pun yang dapat melawan kemampuan ini. Kenbunsoku Haki milik Roja sudah mencapai titik puncaknya, dan dia bisa meramal masa depan. Menyerang Roja akan sulit, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Roja bisa menyerangnya saat dia berada di kehampaan. Tidak ada yang tidak mungkin. Roja menatap ke arah tetua itu dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bukan satu-satunya yang memiliki kemampuan tipe luar angkasa. Sejak ia mendapatkan Build Space, Roja telah mencoba mengembangkannya. Sejauh ini, dia hanya bisa membentuk kekuatan luar angkasa di sekitar pedangnya dengan bantuan pengetahuannya tentang pedang tersebut. Duri hampa. Teknik ini hanyalah sebuah prototipe, selama ia terus berkembang lebih jauh, ia tidak hanya bisa melapisi pedangnya dengan kekuatan ruang, tetapi ia bahkan bisa menciptakannya. Batuk. Sang tetua menatap Roja dan batuk darah. Ia ditusuk oleh Roja di kehampaan, dan meskipun Roja tidak menggunakan api atau es, kerusakan yang diterimanya tidaklah ringan. Dia merasakan sesuatu di kehampaan dan sedikit menghindar, kalau dia tidak menghindar, pedang itu pasti akan mengenai jantungnya secara langsung. Inilah akhirnya, 5 tetua dan Kong dikalahkan oleh Roja hanya dengan beberapa gerakan. Roja memegang pedang api di tangan kirinya seolah-olah ia sedang memegang matahari, sedangkan di tangan kirinya, pedang itu bersinar dengan cahaya keperakan saat ia menyerang lagi, tak seorang pun dapat menahan kekuatan itu. Mati. Roja melangkah maju, dan pedangnya langsung menusuk si tetua. Dia berani menyerang Hancock, jadi dia harus mati. Sang sesepuh melihat ini dan ingin menerjang ke dalam kehampaan, tetapi meskipun dia berhasil lolos, Roja menggunakan duri kehampaan pada pedangnya, jadi tidak ada cara untuk menghindari serangan ini. Roja menusuk kekosongan itu dengan pedangnya. Sang tetua terjatuh dengan darah di dahinya dan tatapan matanya yang tidak bersemangat. Sekarang giliranmu. Roja menatap keempat tetua lainnya dengan dingin. Mereka tidak mati sebelumnya, dan Roja tahu itu. Kali ini sang tetua mencoba melawan, tetapi pada saat ini, mereka menatap langit pada saat yang sama dengan gembira. Apakah kau pikir kau bisa menggulingkan pemerintahan dunia? Jangan terlalu senang dulu. Keempat tetua itu menatap Roja lagi dan berteriak. Mengaum. Begitu mereka berbicara, suatu suara menyebar ke seluruh pulau dan bumi seakan berteriak. Sebuah kepala besar tiba-tiba muncul dari balik awan, dan bayangan hitam besar pun muncul. Naga, pejabat pemerintah dunia memandang bayangan hitam besar itu, dan wajah mereka berubah. Hancock menatap Roja yang dengan mudah menghancurkan para tetua dengan tatapan santai, tetapi saat bayangan besar itu muncul, wajahnya berubah. Merasakan kekuatan bayangan hitam, Hancock tidak dapat menahan perasaan gugup. Apakah ini trik terakhirmu? Roja menatap bayangan besar di udara. Tubuhnya penuh dengan pola iblis yang aneh. Dunia memang memiliki naga, bahkan Vegapunk dapat menciptakannya secara artifisial. Naga pernah muncul sebelumnya dalam sejarah. Namun Roja tahu, atmosfer di sekitar naga ini tidak seperti yang lain. Ini mungkin sama dengan gajah Zhou, ia bertahan selama ribuan tahun, dan mungkin merupakan salah satu dari 3 senjata kuno yang legendaris. Mengaum, raungan yang menggetarkan bumi terdengar dari atas. Naga itu tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia.
Ia langsung membuka mulutnya dan menyemburkan api ke arah Roja. Langit seakan runtuh saat naga itu bergerak. Kekuatan yang terkandung dalam api ini mungkin dapat menghancurkan segalanya di dunia ini. Merah, Hancock melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meneriakkan nama Roja dengan gugup. Menghadapi pukulan yang menghancurkan ini, Roja tidak takut, dia menyilangkan pedangnya dan menyerang nafas naga. Ledakan, bumi berguncang ke segala arah, dan beberapa bangunan yang masih berdiri di Mary Gois hancur oleh tabrakan kedua serangan ini. Awan hitam pun sirna dan seluruh pulau tampak bergetar, dan gelombang besar terbentuk di seluruh lautan. Bab 358, Kekecewaan. Kehampaan itu bergetar dan bergemuruh terus-menerus. Hancock dengan gugup mengamati pusat tabrakan itu sambil menggigit giginya saat dia menahan keinginan untuk bergegas mendekat karena dia tahu itu tidak akan ada gunanya. Para tetua dan orang-orang terluka lainnya saling mendukung untuk mundur sementara masing-masing dari mereka menatap tempat Roja dengan dingin. Ledakan dahsyat lainnya terdengar saat napas naga putih menghilang. Tanah di pulau itu hancur total. Sisi kirinya diselimuti api merah kemasan sementara sisi lainnya sangat dingin seolah telah membeku selama ribuan tahun. Di tengah-tengah itu, Roja berdiri memegang pedangnya sambil menatap naga di langit, napasnya sedikit cepat, namun tidak ada luka apapun di sekujur tubuhnya. Dia mendengus dengan wajah dingin. Apakah ini Pluto? Jika memang begitu, maka Pluto harus dihancurkan karena Pluto adalah kartu truf pemerintah dunia. Aduh, Roja melangkah maju, terbang, dan mengayunkan pedangnya. Nitoryu, kehancuran ekstrim. Serangan ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur saat mengarah ke naga itu. Kedua kekuatan itu saling melilit saat mereka bergerak maju. Mengaum, naga itu meraung karena merasakan ancaman. Ia terbang tinggi sambil mencoba menghindari serangan itu tetapi tetap gagal. Ledakan, menghadapi serangan ini, sang naga meraung kesakitan karena ingin membalas dendam terhadap Roja. Sisik-sisiknya keras, tetapi tetap hancur oleh serangan ini yang membuatnya sangat marah. Mengaum, ia menyerbu ke arah Roja dengan cakarnya, ingin mencabik-cabik Roja. Roja sudah tahu hal ini karena ia melihatnya dengan haki miliknya. Ia menghindari cakarnya, dan pada saat yang sama ia melesat ke kepalanya dan menebasnya. Duri Void. Aduh, sisik naga itu keras, bahkan dapat menahan serangan api dan es secara terpisah, namun tidak dapat menghentikan duri hampa milik Roja. Namun saat ini para tetua mencibir. Naif, apakah kamu pikir kamu bisa mengatasinya dengan mudah? Hampir pada saat yang sama ketika mereka berbicara, pedang yang menusuk naga itu ditolak dan Roja harus mundur. Luka itu tampaknya tidak memengaruhinya sama sekali karena langsung sembuh. Melihat ini, mata Roja berbinar. Pertahanan dan generasi yang kuat ini tampaknya setara dengan Kaido. Mengaum, naga itu meraung sambil menggunakan napasnya lagi. Setelah menghindarinya, Roja menghadapi cakar naga yang menyerbu ke arahnya. Tubuh naga itu besar sekali, tetapi sangat cepat. Ledakan. Pertarungan antara naga dan manusia menyebabkan bumi bergetar setiap kali terjadi pukulan. Pada saat ini, tidak jauh dari Mary Goes, sepupu Roja, Monkey, The Dragon sedang bergerak menuju pulau itu. Namun, dia melihat dari jauh dengan para kadernya dari pasukan revolusioner di belakangnya. Pertarungan macam apa ini? Seseorang menelan dan merasakan jantungnya bergetar setelah setiap tabrakan. Menakjubkan, pemimpinnya adalah Pluto, salah satu dari 3 senjata kuno. Mendengar hal itu, Dragon menatap mereka dan menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak tahu, tapi kekuatannya pasti sebanding dengan mereka, dan Roja yang menghadapinya benar-benar jauh dari menjadi manusia normal. Mendengarkan Dragon, orang-orang terkejut saat mereka melihat ke arah pulau. Sungguh, kekuatannya luar biasa dan Roja sang manusia melawannya hingga tak berdaya, sungguh monster. Bukan hanya pasukan revolusioner, hal-hal di Mary Goes menyebar ke seluruh dunia. Tidak mungkin untuk melakukan siaran langsung, tetapi kekuatan dari tabrakan tersebut dapat dirasakan dari jauh. Perang yang terbaik hanya mengakhiri era pembajakan selama 22 tahun, tetapi kali ini, era 800 tahun akan berakhir di tangan Roja. Pertempuran dunia, pertempuran untuk menentukan masa depan seluruh dunia, begitulah orang-orang kemudian menyebutnya. Dalam pertempuran ini, apakah pemerintahan dunia akan tetap berkuasa di dunia ataukah seseorang akan berbalik kepada Tuhan dan mengabaikan segala sesuatu yang menghalangi jalannya? Ledakan, raungan itu terus berlanjut hingga membuat hati orang-orang menjadi dingin. Roja memegang masing-masing pedang di tangan dan bertarung dengan naga putih di langit sementara bumi di bawah mereka terus retak. Sisik naga itu sangat kuat, bahkan bila pedang Roja pun hanya bisa ditangkis. Bahkan menyerang dengan duri kekosongan tidak akan mampu membunuh naga. Para tetua melihat pemandangan ini dengan mencibir. Mustahil bagi manusia untuk mengalahkan naga ini. Naga ini berdiri di puncak, bagaikan dewa, mereka menghormati naga langit karena kekuatan yang ada di tangan mereka. Betapapun kuatnya dirimu, tak ada manusia yang dapat mengalahkannya. Dalam pandangan para tetua, Roja tidak dapat membunuh naga ini, dan bahkan jika dia ingin melarikan diri, naga itu juga cepat dan tidak akan membiarkan itu. Pada saat ini, Roja yang sedang bertarung dengan naga itu akhirnya berbicara dengan kecewa, apakah naga itu sudah sepenuhnya terkendali? Sepertinya aku tidak akan bisa mengubahnya menjadi tungganganku. Suara Roja membuat semua orang terjatuh. Apakah dia bercanda? Terutama para tetua yang tidak menyangka Roja akan mengatakan hal seperti itu. Apakah dia gila? Di saat seperti ini, dia masih ingin menaklukkan naga dan menjadikannya tunggangannya. Banyak sekali orang yang tercengang karena tidak tahu harus berkata apa lagi. Bab 359, Akhir Arc One Piece Era Baru. Tepat pada saat berikutnya, ekspresi kekecewaan di wajah Roja berubah menjadi ekspresi acuh tak acuh.
Lupakan. Saat Roja menggelengkan kepalanya, momentum mengerikan muncul, dan tiba-tiba dunia tampak bergoyang. Naga itu tampaknya merasakan ancaman itu dan melancarkan serangan napas untuk menghentikannya bergerak. Namun, Roja berdiri di tempatnya dengan acuh tak acuh. Pedang-pedang itu kembali ke warna aslinya dan menyatu kembali menjadi satu pedang lagi. Aduh, pedang itu tampaknya dipenuhi dengan kehancuran ketika celah di angkasa tiba-tiba terbentuk. Pada saat ini, Roja mengayunkan pedangnya. Getsuga, Hakai. Dia menggunakan Ryujin Jaka dengan Getsuga Tenso yang membuat kekuatan penghancur mengalir deras dari pedang. Aduh, kekuatan serangan ini bukan 3 kali pelepasan, tapi seperti itu, tapi sulit dijelaskan, kalian hanya bisa tahu dari namanya, Hakai. Serangan itu bertabrakan dengan nafas naga, sekejap kemudian nafas itu menghilang tanpa perlawanan dan serangan itu menghantam tubuh naga. Aduh, sisik naga itu hancur karena serangan ini, dan kekuatan penghancur mengalir ke tubuhnya. Setelah sedikit berpose, tubuh naga itu meledak. Wah, suara keras dan jamur asap besar membubung ke langit. Naga putih itu lenyap setelah serangan ini. Melihat kejadian ini, semua orang yang menyaksikannya termasuk para tetua merasa lesu. Mereka tidak bisa merasakan apapun lagi. Melarikan diri, bahkan para tetua yang berada di puncak dunia pun tidak dapat menahan rasa takut dan ingin mundur secara naluriah. Sosok Roja melayang di langit sambil menatap para tetua dengan acuh tak acuh. Dengan tinjunya, dia membalikkan Sen Maboroshi kembali seperti semula lalu berkata, Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. Dan setelah itu dia berkata, Bankai, Haka no Togami. Dan terakhir, Bankai, Daiguren Hyorinmaru. Saat suara Roja berakhir, medan dingin yang ekstrim menyebar ke seluruh tempat. 3 Bankai, medan dingin ekstrim. Para tetua itu berhenti di tempat mereka seolah-olah waktu berhenti. Ekspresi ngeri muncul di mata mereka karena mereka tidak dapat bergerak lagi. Roja mengangkat tangannya, dan sosok para tetua tiba-tiba runtuh ke dalam es. Para tetua, semuanya meninggal. Banyak orang yang melihat hal ini dengan kaget dan mati rasa. Hari ini, tanggal 21 Maret tahun 1521 perkiraan penulis. Pada hari ini, pemerintahan dunia yang berkuasa selama lebih dari 800 tahun hancur total. Naga langit menemui ajalnya dan era baru pun dimulai. Pada tanggal 2 April tahun 1521, pemerintahan dunia baru didirikan. Pemerintahan dunia yang baru memiliki Cobra sebagai presidennya, dan Fujitora menjadi laksamana armada sementara Dragon sekarang menjadi kepala badan intelijen pemerintah dunia. Tidak ada yang keberatan dengan perintah Roja dan Roja tidak lagi memegang jabatan. Namun, semua orang di dunia tahu bahwa dia adalah penguasa dunia. Apakah ada Tuhan di dunia ini? Jika ada, maka itu adalah Ghost Sword Roja. Tahun 1522, setiap penguasa pulau dapat berpartisipasi dalam konferensi pemerintahan dunia. Pada tahun yang sama, Luffy mencapai Raftel dan menyelesaikan mimpinya sementara S pada tahun yang sama mencapai Raftel setelah Luffy. Di atas awan, sebuah kuil dibangun di Pulau Langit. Beberapa orang melewati kuil dan memberi hormat dengan penuh hormat karena keberadaan yang meninggalkan kuil itu merupakan sesuatu yang mereka hormati dan sembah. Di pelataran dalam kuil, Roja mengenakan jubah putih longgar dan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung sembari menatap langit dalam-dalam. Apa yang sedang kamu pikirkan? Hancock datang dari belakang Roja mengenakan congsam. Roja menatapnya dan berkata, aku sedang berpikir, tentang kapan aku harus pergi. Sambil berkata demikian, Roja tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menyentuh wajah cantik Hancock, menampakkan senyum lembut. Hancock membiarkan Roja membelainya sedikit dan bersandar padanya saat dia dengan malu-malu berbisik Hancock tahu apa maksud Roja dengan pergi. Saat dia bepergian keliling dunia bersama Roja, Roja menceritakan banyak hal padanya. Dibandingkan dengan rasa ingin tahu terhadap apa yang dia katakan, yang penting baginya adalah berada di sisinya. Dengarkan aku, oi, melihat wanita cantik di tangannya, hati Roja tak kuasa menahan diri untuk tidak terombang-ambing dan ia pun berteriak kepada Hancock. Jika saatnya tiba, Anda bisa mempertimbangkannya, tetapi untuk saat ini, ada hal yang harus kita lakukan. Kamu datang atau tidak? Hancock tersipu saat dia berkata menggoda. Hanya di depan Roja dia akan bersikap seperti ini, dia benar-benar berbeda dari yang sombong. Aduh, Roja mengangguk dengan serius. Kekuatan Sen Maboroshi berasal dari Hyogokyu yang memiliki kemungkinan evolusi tak terbatas, tetapi juga memiliki keinginan untuk melahap penggunanya. Ketika Roja haus akan kekuatan, hal itu tidak terwujud, tetapi ketika ia mencapai puncak dunia, kekuatannya yang meningkat tidak lagi berarti baginya, yang membuat hasrat untuk mengonsumsi muncul kembali. Ia bersemangat untuk terus tumbuh. Namun menyatu dengan jiwa Roja yang dapat dikatakan bahwa keinginan tersebut berasal dari jiwa Roja sendiri. Roja tahu bahwa dia mungkin harus pergi ke dunia Bleach untuk menjadi lebih kuat. Jalan ini berbahaya. Roja tahu dari ingatannya bahwa kekuatan dunia ini jauh dari kata sebanding dengan dunia Bleach. Kekuatannya tidak cukup untuk menyeberang langsung ke dunia seperti itu. Dia mungkin harus pergi ke dunia lain dalam perjalanannya untuk beristirahat. Oleh karena itu, dia mencoba meningkatkan kekuatannya hingga batas maksimal di dunia ini sebelum dia berangkat. Meski sangat lambat untuk berkembang lebih jauh, Roja tahu ia harus mencapai tahap ke-7 sebelum ia menyeberang ke dunia lain. Selain itu, ia juga mempelajari kemampuan membangun ruang angkasa untuk mengembangkannya lebih jauh. Bab 360, selesai. Beberapa tahun kemudian, Roja duduk di depan meja yang terbuat dari awan putih. Seorang gadis berdiri di sampingnya sambil menuangkan secangkir teh untuknya. Hancock tidak menyukai pria manapun selain Roja, jadi semua pelayan di tempat ini adalah wanita.
Kamu bisa pergi. Ya, setelah Roja memberi perintah pelan, gadis bersayap dua di punggungnya pun keluar meninggalkan Roja yang tengah berpikir keras. Roja tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil cangkir itu tetapi hanya mendekatkan tangannya ke mulutnya, dan cangkir itu tiba-tiba muncul di tangannya. Prestasi sederhana ini menunjukkan penguasaan Roja atas elemen luar angkasa. Dalam beberapa tahun terakhir, Roja meningkatkan Sen Maboroshi hingga batas tahap ke-6, dan dia hampir mencapai tahap ke-7. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai level itu. Karena Roja tidak dapat bertemu lawan yang sepadan di dunia ini, jadi tanpa pertempuran, kecepatan peningkatannya terlalu lambat. Jadi kemacetan ini akan memakan waktu sekitar 1 dekade untuk dilalui, tetapi itu terlalu lama, dan Roja tidak bisa menunggu selama itu. Mengenai kemampuan luar angkasanya, Roja mengembangkannya dalam 2 arah, satu transfer luar angkasa, dan yang lainnya adalah kemampuan serangan sistem luar angkasa. Tentu saja, transfer luar angkasa tidak diperlukan, tetapi dia menginginkannya. Prestasi kecil memindahkan cangkir ke tangannya adalah transfer luar angkasa. Sedangkan untuk serangannya, Roja menggunakan prinsip yang sama dengan duri kekosongan dan membuatnya dengan satu tebasan dia dapat melancarkan serangan yang membuka kekosongan dan tak terlihat oleh mata telanjang. Nama serangan ini adalah serangan luar angkasa. Meski Roja harus mengerahkan segenap tenaga, dan retakannya tidak begitu besar, tetapi sangat kuat. Sudah hampir waktunya untuk berangkat. Setelah menghabiskan secangkir teh, Roja berdiri dan bergumam. Alasan mengapa Roja tidak pergi sampai sekarang adalah karena kekosongan itu terlalu berbahaya. Dia sendiri tidak takut, tetapi dia tidak ingin Hancock berada dalam bahaya bersamanya. Dan dia tidak bisa meninggalkan Hancock sendirian di sini, jadi setelah dia mengembangkan kemampuan ruangnya, dia bisa bergerak antar ruang tanpa bahaya apapun. Namun permasalahannya adalah ia memerlukan koordinat spasial yang akurat. Ini berarti dia masih harus tiba di dunia lain sebelum dia bisa kembali ke dunia One Piece dan membawa Hancock bersamanya. Ini adalah cara teraman yang dipikirkan Roja. Meskipun dia yakin, dia bisa membawa Hancock bersamanya dengan aman, tetapi jika dia menghadapi masalah, dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri tetapi tidak untuk Hancock. Setelah mengambil keputusan, Roja berjalan ke lorong dan mendorong pintu hingga terbuka. Di dalam kamar, Hancock masih berbaring di tempat tidur yang terbuat dari awan dan sangat nyaman. Matanya terpejam dengan ekspresi penuh kebahagiaan, postur tidurnya sama sekali tidak anggun, dan dia tidak mengenakan pakaian. Meskipun Roja telah melihat ini berkali-kali, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi tubuhnya setiap kali melihatnya. Selamat pagi. Roja tersenyum dan duduk. Roja menyadari gerakan itu dan perlahan-lahan terbangun. Ia bangkit tanpa penutup dan meregangkan tubuhnya yang membuat dadanya yang penuh terlihat di depan mata Roja. Dengan tatapan licik, Hancock menatap Roja dengan penuh kasih dan menyapanya. Meskipun mereka hidup bersama selama beberapa tahun, Roja sama sekali tidak merasa terganggu. Sebaliknya, dia merasa senang dan puas. Roja menatap wajah Hancock yang sedang tertidur saat dia merapikan rambutnya yang berantakan. Setelah sedikit keintiman dengannya, Roja menatapnya dengan serius dan berkata, "Hancock, kurasa sudah waktunya aku pergi. Sekarang." Ketika mendengar Roja, Hancock tercengang. Meskipun mereka telah membicarakan topik ini berkali-kali, mendengar ini dia merasa kehilangan arah. Roja menatapnya dan tersenyum, "Jika kamu tidak menginginkanku pergi, aku tidak akan pergi." Hancock tidak menjawab setelah beberapa saat, sambil menggertakkan giginya, dia menatap Roja dan berkata, "Jangan khawatir, kamu akan menjemputku saat kamu tiba di sana, tidak akan terlalu lama." Hancock tidak takut dengan pemisahan waktu pengambilan gambar, Roja tidak berani membawanya melewati kehampaan, dan dia tidak merasa nyaman mengetahui bahwa Roja akan pergi ke dunia yang tidak dikenal. Meskipun dia tahu dia kuat dan dia mempercayainya, hal yang tidak diketahui seringkali membuat orang takut. "Oke." Roja menatap Hancock tepat di matanya dan mengangguk dengan serius. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, jika kamu menghadapi bahaya di sini, aku bisa kembali kapan saja. Jika tidak ada bahaya, kamu tinggal menunggu sebentar, dan aku akan kembali untuk menjemputmu." Roja tidak menyembunyikan kemampuannya dari Hancock, dan dia tahu bahwa Roja meninggalkan jejak luar angkasa di dunia ini sehingga dia bisa kembali kapan saja. Maka dia pun menekan pikiran lain dalam benaknya dan mengangguk ke arah Roja serta berinisiatif memeluknya. Roja menatapnya dengan lembut dan mendorongnya ke tempat tidur. Roja dan Hancock tidak memiliki anak bahkan setelah beberapa tahun. Di sisi lain, Roja tidak ingin seorang anak lahir dari manusia biasa, jadi ketika mereka menjadi Shinigami, mereka dapat memiliki anak sambil tetap abadi. Di dalam kuil, Roja menarik napas dalam-dalam dan memegang Sen Maboroshi serta membuat sobekan ruang. Ia meremas dirinya ke dalam sobekan ruang. Pemandangan berubah dari kuil yang indah menjadi dunia mengerikan yang penuh kekacauan. Di ruang ini, bahkan jika seseorang seperti Kaido datang ke sini, dia akan tercabik-cabik dalam sekejap. Roja tidak dapat menahan kekuatan di dalam kehampaan, dan meskipun menggunakan bangkainya dia tidak akan mampu melakukannya dengan baik. Akan tetapi, bukan berarti mustahil untuk bergerak, ia mempunyai kemampuan ruang, dan ia dapat menggunakannya untuk mengelabui energi kekacauan dan membantunya agar tidak hanyut dalam celah. Memperluas kekuatan ruangnya, tubuh Roja diselimuti cahaya putih yang membuat tubuhnya bergoyang dengan energi kacau. Mungkin ke arah sana. Roja memikirkan arah yang Sen Maboroshi katakan kepadanya. Ia bagaikan sebuah perahu di dalam pusaran air yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya ia akan ditelan kapan saja, tetapi entah bagaimana ia berhasil melewatinya. Dia tidak tahu berapa lama hingga dia merasa tenaganya hampir habis, dia menggelengkan kepalanya karena dia hanya berjalan 1/10 dari jarak menuju tujuannya.
Saya harus berhenti dan beristirahat. Roja siap untuk mencari tempat dan beristirahat, dia melambaikan tangan pada Sen Maboroshi dan berusaha keras untuk menerobos ruang dan memasuki dunia tertentu untuk beristirahat. Setelah menyadari tempat di mana ia akan beristirahat, sosok Roja pun muncul ke dunia. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.